Ibu mertua dan suami tega ceraikan aku di saat hamil besar. Aku balas dengan kubuka siapa aku sebenarnya. Aku adalah CEO perusahaan kecantikan yang menyamar jadi orang biasa. Pagi itu, udara masih lembab oleh embun yang belum sepenuhnya menguap. Burung-burung kecil berkicau di antara ranting pohon mangga di halaman belakang, sementara sinar matahari menembus tirai tipis kamar yang sedikit berdebu. Dinda membuka matanya perlahan, menatap langit-langit putih yang mulai menguning di beberapa sudut. Sudah hampir 2 tahun ia tinggal di rumah itu. Rumah milik mertua yang terasa seperti bukan rumahnya sendiri. Tangannya yang halus bergerak pelan ke perutnya yang membulat. Bayi di dalam sana menendang pelan, membuat Dinda tersenyum kecil. "Pagi, Nak," bisiknya lembut. "Hari ini kita harus kuat, ya?" Ia menarik napas panjang, menatap jam di dinding yang menunjukkan pukul 5:30. Ardi belum bangun. Suaminya masih terlelap di sisi kanan ranjang, membelakangi dirinya. Dinda menatap punggung itu lama, seolah mencoba menemukan kembali kehangatan yang dulu pernah ada di sana. Dulu, setiap pagi Ardi akan menatapnya sambil tersenyum, mengecup keningnya sebelum berangkat kerja. Sekarang, hanya keheningan dingin yang tersisa. Dinda beranjak perlahan dari ranjang, menahan tubuhnya yang kini terasa berat. Setiap langkah membuat pinggangnya ngilu, tapi ia terbiasa menahannya. Ia berjalan menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Seperti biasa, rumah itu sepi. Hanya suara langkahnya yang terdengar di lantai marmer. Begitu sampai di dapur, ia langsung membuka lemari bahan makanan. Nasi semalam masih tersisa, bisa dibuat nasi goreng. Telur tinggal 3 butir. Cukup untuk Ardi dan Ibu Rini, ibu mertua yang selalu menuntut segala hal harus sempurna. Dinda mulai bekerja dengan hati-hati. Ia tahu, sedikit saja salah, Ibu Rini pasti akan marah. Bau bawang putih yang ditumis perlahan menguar ke seluruh ruangan. Ia menambahkan kecap manis, garam, dan potongan cabai rawit kecil. Wangi masakan itu menyebar, tapi bukannya menenangkan, justru membuat Dinda makin gelisah. Ia tahu, sebentar lagi suara langkah kaki Ibu Rini akan terdengar dari tangga, disusul dengan tatapan menilai dari ujung kepala sampai kaki. Tak lama kemudian, benar saja, suara sandal menyeret terdengar dari arah ruang tengah. Dinda menegakkan tubuh, menyeka keringat di dahinya, dan berusaha tersenyum. "Pagi, Bu," sapanya sopan. Ibu Rini menatap dingin. "Kau baru mulai masak jam segini, Din? Ardi harus berangkat pukul 7. Kau mau anakku terlambat kerja karena kau terlalu malas?" "Maaf, Bu. Saya bangun jam 5, hanya agak lambat bergerak karena..." "Karena apa? Karena hamil? Semua wanita juga hamil, Dinda. Jangan jadikan alasan untuk bermalas-malasan." Nada suara itu seperti cambuk. Dinda menunduk, menggigit bibirnya agar tidak menangis. Ia tahu, apapun yang ia katakan akan dianggap salah. Ia hanya mengangguk, mencoba menenangkan diri, lalu melanjutkan memasak. "Pastikan lauknya jangan terlalu asin seperti kemarin," tambah Ibu Rini lagi sebelum duduk di kursi makan, menyalakan televisi, dan mulai menonton sinetron pagi. Dinda diam saja. Ia sudah hafal setiap nada ucapan ibu mertua yang tidak pernah kehabisan cara untuk membuatnya merasa kecil. Beberapa menit kemudian, Ardi turun dari kamar dengan langkah terburu-buru. Ia mengenakan kemeja biru muda yang sudah disetrika Dinda semalam. Wajahnya terlihat lelah, mata sedikit sayu. Namun, bukan kelelahan itu yang membuat dada Dinda sesak, melainkan cara Ardi berjalan melewatinya tanpa sepatah kata. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum. Hanya tatapan singkat, dingin, seolah dirinya tak ada di sana. Dinda menaruh piring nasi goreng di meja makan. "Mas, ini sarapannya. Aku buatkan kesukaanmu, pakai telur ceplok setengah matang." Ardi hanya melirik sebentar, lalu duduk tanpa berkata apa-apa.
Ia menatap layar televisi bersama ibunya. Dinda mencoba ikut duduk, tapi Ibu Rini menatapnya tajam. "Dinda, gelasku kosong," ucap ibu mertua dengan nada menyuruh. "Oh, iya, Bu." Dinda segera berdiri dan menuangkan teh hangat. Tangannya bergetar sedikit karena nyeri di pinggang. Saat menuangkan teh, beberapa tetes tumpah ke meja. "Ya Tuhan, Dinda!" seru Ibu Rini dengan nada tinggi. "Bisa tidak kau sedikit hati-hati? Lantai sudah bersih, meja bersih, tapi kau tumpahkan teh seperti anak kecil." Ardi hanya menarik napas panjang, seolah bosan melihat adegan itu, tapi tidak juga membela istrinya. Dinda buru-buru mengambil kain dan mengelap meja, menahan air mata yang mulai menggenang. Setelah sarapan selesai, Ardi bangkit dari kursinya. "Aku berangkat kerja dulu," katanya singkat. Dinda tersenyum kecil. "Hati-hati di jalan, Mas." Ardi tidak menjawab. Ia langsung keluar rumah. Ibu Rini berdiri, memandang Dinda sambil melipat tangan di dada. "Cobalah kau perhatikan dirimu. Wajahmu kusam, bajumu lusuh, dapur berantakan." Tidak heran Ardi makin malas di rumah. Wanita harus bisa menjaga penampilan. "Dinda, kalau kau tidak bisa menyenangkan suami, jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti dia berpaling." Ucapan itu menampar perasaan Dinda. Ia tahu Ibu Rini tidak pernah benar-benar menerimanya. Sejak awal pernikahan, wanita itu sudah terang-terangan menunjukkan rasa tidak sukanya. Katanya, Dinda hanya perempuan biasa yang tidak pantas untuk anak semata wayangnya. Padahal, andai Ibu Rini tahu siapa Dinda sebenarnya, mungkin semua kata-kata itu tidak akan keluar. Tapi Dinda memilih diam. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Ia ingin dicintai karena siapa dirinya yang sederhana, bukan karena harta dan jabatan. Setelah semua pergi, rumah itu terasa sunyi. Dinda duduk di meja makan, menatap piring yang belum sempat ia sentuh. Perutnya menegang sesaat, bayi di dalam seolah ikut merasakan kesedihannya. Ia mengusap pelan, menenangkan. "Tidak apa-apa, Nak. Mama kuat, ya." Ia berjalan ke kamar, mengambil laptop kecil yang ia sembunyikan di balik tumpukan baju. Dari luar, laptop itu tampak usang, tapi di dalamnya tersimpan data penting seluruh perusahaan kecantikan yang ia bangun bertahun-tahun. Aurora Beauty, perusahaan dengan cabang di berbagai kota besar, ribuan karyawan, dan nama besar yang selalu dikaitkan dengan kualitas. Dinda membuka layar, memasukkan kata sandi rahasia. Notifikasi pesan muncul dari Raka, asisten pribadinya. "Bu Dinda, laporan penjualan bulan ini sudah siap. Apakah ingin saya kirim ke email pribadi atau kita bahas lewat video call?" Dinda tersenyum kecil membaca sapaan itu. Hanya Raka dan sahabat lamanya, Vera, yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Ia membalas pelan. "Kirim saja ke email rahasia. Jangan hubungi nomor utama. Masih ada orang di rumah ini yang tidak boleh tahu." Setelah membalas pesan, Dinda menatap layar laptopnya lama. Wajahnya terlihat lelah, tapi di matanya ada ketegasan yang tak bisa disembunyikan. Di balik kelembutan dan kesabarannya, ada otak tajam seorang pemimpin. Ia bisa mengatur ribuan pegawai, namun ironisnya, tak bisa menaklukkan hati satu orang yang seharusnya paling mencintainya. Siang menjelang, Dinda menutup laptopnya, membereskan dapur, dan mencuci pakaian. Ia terbiasa mengerjakan semuanya sendiri. Meski sering ditawari pembantu oleh pihak perusahaan, ia menolak. Ia tidak ingin identitasnya terbongkar karena hal sepele. Menjelang sore, suara mobil terdengar di depan rumah. Dinda menoleh dari jendela. Ardi baru pulang, tapi wajahnya tidak terlihat bahagia. Ia langsung masuk rumah tanpa menatap Dinda. "Mas, sudah pulang?" Dinda mencoba menyambut. Ardi hanya menjawab pendek, "Iya." Ia berjalan ke kamar, membuka ponselnya, lalu tersenyum kecil sambil mengetik sesuatu. Dinda memperhatikan dari jauh. Ada senyum di wajah Ardi yang sudah lama tidak ia lihat.
Senyum yang bukan untuknya. Ia mencoba menahan diri untuk tidak bertanya. Tapi nalurinya berkata ada yang berubah. Ardi tidak seperti dulu. "Mas, mau aku siapkan makan malam?" tanya Dinda lembut. "Nggak usah. Aku sudah makan di luar," jawab Ardi tanpa menatapnya. Dinda terdiam. Hatinya mencelos. Ini sudah ketiga kalinya dalam seminggu Ardi pulang dan mengatakan hal yang sama. Ia menatap punggung suaminya yang duduk di tepi ranjang sambil sibuk dengan ponselnya. "Ada urusan kantor?" tanya Dinda mencoba terdengar biasa. "Urusanku bukan urusanmu," jawab Ardi cepat. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Dinda menunduk, tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu, jika ia berbicara, hanya akan membuat suasana makin buruk. Malam itu, setelah Ardi tidur, Dinda keluar kamar dan duduk di ruang tamu. Ia memandangi langit gelap di luar jendela. Hujan mulai turun pelan-pelan, mengetuk kaca dengan irama yang menyayat hati. Ia mengambil album foto dari lemari kecil, membuka halaman demi halaman. Di sana ada foto pernikahannya dengan Ardi, 2 tahun lalu. Ia masih ingat hari itu, hari yang penuh harapan. Ardi memegang tangannya erat, berjanji akan menjaganya seumur hidup. Tapi janji memang mudah diucapkan, dan sulit ditepati. Matanya basah, tapi ia tidak menangis keras. Air mata itu jatuh diam-diam, seperti hujan di luar sana. Ia menatap foto itu lama, lalu menutupnya perlahan. "Jika waktu bisa diulang," bisiknya lirih, "aku hanya ingin tahu, apakah kau akan tetap mencintaiku kalau tahu siapa aku sebenarnya?" Di kamarnya, Ardi membalik badan dalam tidurnya. Ia tidak tahu bahwa istrinya yang sedang ia abaikan adalah wanita yang begitu luar biasa. Wanita yang diam-diam menanggung segalanya sendirian. Rasa sakit, rahasia, dan cinta yang nyaris mati. Malam semakin larut. Dinda akhirnya masuk kamar, berbaring di sisi ranjang tanpa suara. Bayinya menendang lagi, seolah memberi semangat. Dalam hati, Dinda tersenyum pahit. "Iya, Nak, Mama akan tetap kuat. Suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa kita sebenarnya." Pagi berganti siang, dan hari-hari Dinda terus berjalan dengan ritme yang sama. Rumah itu tetap saja dingin, seolah tidak mengenal hangatnya kasih. Setiap kali matahari terbit, ia sudah bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan dengan perut yang kian membesar. Tak ada ucapan terima kasih, tak ada senyum kecil yang menyambut usahanya. Hanya tatapan dingin, kata-kata ketus, dan bisikan halus yang membuat jantungnya nyeri. Hari itu Dinda bangun dengan kepala yang terasa berat. Bayi dalam kandungannya menendang cukup keras semalaman, membuatnya sulit tidur. Ia ingin beristirahat sedikit lebih lama, tapi suara Ibu Rini dari dapur membuatnya harus bangkit. "Dinda, kau tidak dengar ayam sudah berkokok dari tadi? Apa kau mau rumah ini berantakan lagi?" Suara itu seperti cambuk di telinganya. Dinda memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri, lalu beranjak perlahan dari tempat tidur. Ia memegangi pinggangnya yang nyeri, menarik napas dalam, dan berjalan ke dapur. Ibu Rini sudah berdiri di sana, mengenakan daster bermotif bunga besar, dengan wajah masam dan pandangan yang mengintai setiap gerakannya. "Kau tahu, Dinda, di rumah ini tidak ada yang boleh malas. Kalau kau tidak bisa urus rumah dengan benar, lebih baik kau tinggal di tempat lain saja." Dinda menunduk. "Maaf, Bu. Saya cuma agak pusing tadi." "Pusing? Baru hamil saja sudah banyak alasan. Aku dulu waktu hamil Ardi, tetap masak, mencuci, bahkan bantu suamiku di kebun. Tak pernah aku mengeluh seperti kau ini." Dinda tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Ia memilih diam dan mulai menyiapkan bahan masakan. Tangan lembutnya mengupas bawang dengan perlahan, meski matanya perih oleh uap. Ibu Rini terus bicara, seolah tak kehabisan tenaga untuk mengeluh tentang menantunya itu. Tentang masakan yang katanya tidak pernah pas, cara berpakaian yang terlalu sederhana, hingga kebiasaan Dinda yang dianggapnya lamban. Setelah semuanya siap, Dinda menyajikan sarapan di meja makan. Ardi turun dari kamar dengan wajah dingin, menyapa ibunya dengan cium tangan hangat. Kepada Dinda, hanya sekilas lirikan tanpa kata. Dinda tetap mencoba tersenyum. "Mas, aku buatkan sayur bening kesukaanmu. Tadi pagi aku beli bayam segar." Ardi hanya mengangguk, mengambil sendok, lalu makan dalam diam. Ibu Rini menatap menantunya itu,
lalu berkata, "Aku heran, Din, sudah kubilang berkali-kali jangan buat sayur seperti ini pagi-pagi. Anak muda itu butuh makanan bergizi, bukan cuma sayur murah begini." Dinda mematung sejenak, lalu menjawab pelan, "Kemarin ibu bilang Ardi tidak suka makan yang berat pagi-pagi, jadi saya pikir." "Jangan banyak alasan," potong Ibu Rini cepat. "Aku yang tahu apa yang baik untuk anakku." Ardi tidak berkata apa-apa. Ia hanya makan pelan, seolah tidak ingin ikut campur. Dinda merasa dadanya sesak. Ia ingin marah, ingin menumpahkan semua rasa sakit yang selama ini ia tahan, tapi lidahnya keluh. Ia memilih diam, menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Setelah sarapan, Ardi langsung berangkat kerja tanpa pamit. Dinda hanya bisa memandang punggungnya yang menghilang di balik pintu. Ia berjalan ke kamar, menatap dirinya di cermin. Wajahnya terlihat pucat, kantung matanya menghitam. Tapi ia memaksakan senyum kecil, seolah ingin meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya sementara. Sore harinya, Dinda duduk di teras sambil menimang perutnya. Udara sore terasa berat. Bayi di dalam kandungannya terus menendang, mungkin merasakan kegelisahan sang ibu. Ia berbicara pelan pada janinnya. "Kau kuat, kan, Nak? Kita harus terus bertahan." Suara mobil terdengar di depan rumah. Dinda menoleh. Ardi pulang lebih awal hari ini, tapi ia tidak sendirian. Dari dalam mobil, Dinda melihat sekelebat bayangan perempuan muda dengan rambut panjang keluar lebih dulu. Mereka berbicara singkat sebelum Ardi melangkah masuk ke rumah. Dinda menahan napas, hatinya berdegup kencang. Ia tidak ingin berprasangka, tapi matanya jelas melihat senyum yang tak biasa di wajah suaminya. Begitu Ardi masuk, Dinda mencoba bersikap biasa. "Mas, siapa tadi yang datang bareng?" "Hanya teman kantor." "Kenapa?" jawab Ardi cepat tanpa menatap. "Oh, cuma tanya," sahut Dinda pelan. "Kalau aku pergi sama siapapun, tak perlu kau tanya-tanya. Aku tahu apa yang aku lakukan." Dinda terdiam. Suara itu dingin, seperti orang asing yang baru ia kenal. Ia memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang siap jatuh. Malam tiba. Dinda menyiapkan makan malam seperti biasa. Tapi Ardi tidak turun. Ia mengunci diri di kamar sambil sibuk dengan ponselnya. Dinda mengetuk pelan, "Mas, makan dulu, ya?" "Tidak lapar," jawab suara dari dalam. Dinda berdiri lama di depan pintu, lalu akhirnya berbalik pergi. Di meja makan, makanan yang ia masak perlahan mendingin. Ia duduk di kursi, menatap kosong, dan hatinya perlahan retak. Keesokan paginya, Ibu Rini datang membawa kabar yang membuat Dinda makin gelisah. "Dinda, tadi malam aku dengar Ardi bicara di telepon. Dia sepertinya sudah dekat dengan teman kantornya itu. Kau harus sadar diri, Din. Kalau kau tak bisa membuatnya betah di rumah, jangan salahkan kalau dia berpaling." Dinda membeku, jantungnya berdebar. "Bu, Ardi tidak seperti itu. Dia pria baik." "Pria baik? Hah?" Ibu Rini tertawa pendek. "Semua pria baik kalau masih belum bosan. Tapi kalau sudah punya alasan untuk cari yang lain, mereka tidak akan pikir dua kali." Dinda menelan ludah. "Saya akan coba bicara baik-baik sama Ardi." "Bicara? Kau pikir omonganmu punya pengaruh?" "Sudahlah, Dinda. Kau seharusnya berterima kasih karena masih tinggal di rumah ini." Dinda menghela napas panjang. Ia tahu Ibu Rini sengaja menekan, mungkin agar ia menyerah. Tapi ia tak akan menyerah semudah itu. Ia memegangi perutnya, merasa bayi di dalamnya bergerak pelan. "Aku hanya ingin anak ini lahir dengan keluarga yang lengkap," batinnya lirih. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cara yang membuat Dinda semakin kesepian. Ardi makin jarang di rumah. Saat pulang, ia lebih banyak diam atau sibuk dengan teleponnya. Ibu Rini pun semakin sering mencari-cari kesalahan. Suatu siang, Dinda memasak sop ayam. Ia ingin memperbaiki suasana, berharap Ardi akan sedikit melunak. Namun saat mencicipi, Ibu Rini langsung meletakkan sendok dengan kasar. "Ini apa? Hambar sekali. Kau tidak tahu selera Ardi, ya?" "Maaf, Bu, mungkin kurang garam. Saya bisa tambah sedikit." "Sudahlah. Aku masak sendiri saja. Dari dulu aku tidak paham kenapa anakku menikah denganmu."
Kau bahkan tidak bisa urus dapur. Ardi datang saat pertengkaran kecil itu terjadi. Tapi bukannya menenangkan, ia justru mendukung ibunya. Sudah, Bu. Jangan marah. Memang Dinda agak lamban kalau urusan dapur. Kata, lamban, itu terasa seperti pisau. Dinda menatap Ardi, berharap setidaknya ada pembelaan kecil. Tapi yang ia temukan hanyalah wajah datar, tanpa empati. Malamnya, Dinda duduk di tempat tidur sambil memandangi punggung Ardi yang membelakanginya. Mas, suaranya lirih, aku tahu akhir-akhir ini kau banyak pikiran. Tapi aku ingin kita bicara baik-baik. Aku merasa ada yang berubah. Ardi tidak menjawab. Hanya suara kipas angin yang terdengar. Dinda mencoba lagi. Aku ingin tahu apa aku salah, Mas. Kalau aku ada kurang, aku minta maaf. Tapi tolong jangan diam seperti ini. Aku takut. Kali ini Ardi berbalik, menatapnya dengan wajah dingin. Kau tidak salah, Dinda. Aku hanya bosan. Semua ini terasa menyesakan. Dinda membeku. Bosan? Maksudnya? Ardi bangkit dari tempat tidur, meraih rokok dari meja. Kau terlalu manis untuk disakiti, tapi terlalu hambar untuk dicintai lagi. Kata-kata itu menghantam dada Dinda. Ia memandang suaminya lama, berharap itu hanya lelucon kejam, tapi wajah Ardi serius. Ia pergi meninggalkan kamar, membiarkan Dinda sendirian di antara serpihan hatinya yang berjatuhan. Dinda menangis pelan malam itu. Tangis tanpa suara. Air matanya menetes membasahi bantal. Di perutnya, bayi kecil itu seolah ikut bergerak, resah bersama ibunya. Ia mengusap lembut, berbisik di tengah sesenggukan, kita cuma punya satu sama lain. Nak, Mama janji, apapun yang terjadi, Mama akan lindungi kamu. Beberapa minggu kemudian, Dinda semakin lemah. Ia kelelahan menanggung beban batin dan tubuh yang makin berat. Ardi jarang di rumah. Jika datang, ia hanya menanyakan hal-hal sepele, lalu pergi lagi. Dinda tahu, suaminya kini lebih sering bersama teman kantornya, itu. Ia sudah melihat sendiri pesan di ponsel Ardi suatu malam saat suaminya tertidur. Pesan dari seseorang bernama Lina, berisi kata-kata mesra yang membuat hatinya remuk. Ia tidak konfrontasi. Ia hanya terdiam. Dalam diamnya, Dinda mulai belajar menerima kenyataan pahit bahwa cinta yang dulu indah kini berubah menjadi jarak yang tak bisa dijembatani. Suatu pagi, saat sedang menjemur pakaian, Dinda mendengar Ibu Rini berbicara dengan tetangga. Kasihan Ardi, ya, dapat istri yang tidak bisa apa-apa. Hamil saja sudah banyak merepotkan. Aku bilang sama dia, kalau mau bahagia, jangan terus dibebani begitu. Dinda berdiri mematung di balik tembok, mendengarkan tiap kata itu menembus hatinya. Ia ingin marah, ingin membela diri, tapi suara itu hanya membuatnya semakin kecil di mata sendiri. Ia masuk ke kamar, menutup pintu, lalu menangis sepuasnya. Malamnya, ia memutuskan untuk berdoa lebih lama. Ia memohon kekuatan agar bisa bertahan, agar anaknya lahir sehat. Tapi di tengah doanya, ia juga berjanji pada dirinya sendiri. Jika suatu hari semua kebusukan ini terbongkar, ia tidak akan tinggal diam. Ia akan berdiri dengan kepala tegak dan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ardi pulang larut malam, mabuk ringan. Dinda mencoba menolongnya melepas sepatu, tapi Ardi menepis tangannya kasar. Sudah, jangan sentuh aku. Mas, kau kenapa? Aku cuma ingin bantu. Bantu? Kau bahkan tidak bisa bantu apa-apa dalam hidupku. Ardi berjalan sempoyongan ke kamar, meninggalkan Dinda yang menatapnya dengan pandangan kosong. Ia menatap pintu yang tertutup rapat, lalu perlahan berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin benar, aku tidak bisa bantu apa-apa dalam hidupnya. Tapi suatu hari nanti, dunia akan tahu siapa yang sesungguhnya butuh siapa. Angin malam masuk lewat jendela, membawa aroma hujan yang baru saja berhenti. Di luar, langit mendung menutupi bintang. Dinda duduk lama di kursi ruang tamu, memegangi perutnya yang mulai terasa kencang. Ia merasa lelah, tapi di balik lelah itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang perlahan berubah dari kesabaran menjadi keteguhan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi satu hal yang pasti, luka ini akan menjadi titik balik. Dan saat hari itu tiba,
Mereka yang kini menindasnya akan menyesali setiap kata yang pernah mereka lontarkan pagi itu. Udara terasa pengap meski matahari baru muncul di ufuk timur. Dinda terbangun dengan perasaan gelisah. Tidurnya semalam tak nyenyak. Suara langkah-langkah di ruang tamu sempat terdengar samar di telinganya, membuatnya tak bisa benar-benar memejamkan mata. Ia menoleh ke sisi ranjang yang kosong. Ardi sudah tak ada. Biasanya suaminya masih di rumah jam segini, tapi kini bahkan aroma parfum khas Ardi pun tak tertinggal di udara. Dinda mengelus perutnya yang mulai membesar. Janin di dalam rahimnya menendang pelan, seolah mencoba menenangkan ibunya yang resah. "Sabar ya, nak," bisiknya lirih. "Mama kuat kok, meski semua rasanya semakin berat." Ia melangkah perlahan menuju dapur. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara tawa kecil dari arah halaman belakang. Dinda menajamkan telinga. Itu suara Ibu Rini. Tapi bukan hanya beliau, ada suara laki-laki juga. Dinda berjalan mendekat dengan hati-hati, bersembunyi di balik tirai jendela. Ibu Rini duduk santai di kursi taman, masih mengenakan daster bermotif bunga. Di hadapannya ada Ardi yang tampak rapi dengan kemeja putih dan jam tangan mahal yang baru. Wajah Ardi tampak segar, jauh berbeda dengan wajah lelah yang selalu ia perlihatkan setiap kali di depan Dinda. Mereka berdua sedang berbincang serius, tapi sesekali tertawa kecil, seolah membicarakan sesuatu yang ringan namun rahasia. "Jadi, nanti sore kamu jadi ke hotel itu?" tanya Ibu Rini dengan suara pelan tapi jelas. Ardi mengangguk, sambil menyesap kopi buatan ibunya. "Iya, Bu. Lina sudah pesan tempat. Katanya dia mau bahas proyek kerjasama itu lebih detail. Tapi, ya, aku juga tahu maksudnya bukan cuma proyek." Ibu Rini tertawa kecil, menutupi mulutnya. Namanya juga perempuan, Di. Kadang butuh perhatian. Lagi pula kamu laki-laki, wajar kalau dekat dengan banyak wanita, asal jangan sampai Dinda tahu saja. Dinda terpaku. Urat di pelipisnya menegang, napasnya terasa sesak. Kata-kata, asal jangan sampai Dinda tahu, seperti pisau yang menusuk jantungnya. Ia mundur perlahan, mencoba mengatur napas agar tak pingsan di tempat. Tangannya bergetar saat ia memegang dinding. Dinda memejamkan mata, menahan air mata yang nyaris tumpah. Ia tidak ingin panik. Ia tak ingin gegabah. Tapi bagaimana bisa? Suaminya sendiri bicara terang-terangan soal perempuan lain di depan ibunya, dan sang ibu malah mendukung. Dinda berjalan perlahan ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba berpikir jernih. Suaminya sudah berubah. Bukan hanya sikap dingin, tapi kini ada rahasia besar yang disembunyikan darinya. Dan yang lebih menyakitkan, ibu mertua yang seharusnya jadi tempat bersandar justru menjadi bagian dari kebohongan itu. Ia membuka lemari kecil di sisi tempat tidur. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam. Di dalamnya ada sebuah cincin berlian sederhana dan kartu nama bertuliskan Dinda Pramesti, CEO Aurora Beauty International. Dinda menatap kartu itu lama. Nama itu sudah lama tak ia dengar. Dunia yang dulu ia tinggalkan demi hidup sederhana bersama Ardi kini seperti memanggil kembali. Ia masih ingat, dulu Ardi mengenalnya bukan sebagai CEO, tapi sebagai staf keuangan di kantor kecil. Dinda sengaja menyembunyikan identitasnya, karena ingin tahu siapa yang benar-benar mencintainya tanpa melihat hartanya. Tapi kini, cinta yang dulu ia percaya suci mulai terasa seperti kesalahan besar. Ketika ia memutuskan menikah dengan Ardi, semua teman bisnisnya terkejut. Ia menolak lamaran seorang pengusaha besar demi pria sederhana yang bekerja serabutan. Ia ingin hidup normal, ingin tahu bagaimana rasanya dicintai karena dirinya sendiri, bukan karena uang. Tapi hari-hari bersama Ardi dan Ibu Rini justru perlahan mengikis keyakinannya itu. Dinda menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Di sana, Ardi tersenyum lebar, menggenggam tangannya erat di pelaminan sederhana di sebuah gedung kecil. Tapi kini, senyum itu tak lagi berarti. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah pintu kamar. Ibu Rini muncul sambil membawa segelas air putih. "Dinda, kamu sudah bangun? Kok tadi aku lihat kamu nguping di dapur?" Suaranya terdengar tajam. Dinda menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Saya cuma mau ambil air, Bu." Tidak sengaja dengar. Ibu Rini menatapnya tajam. "Jangan kebanyakan curiga sama suami, Din. Ardi itu capek kerja.
Kamu malah terus mikir yang aneh-aneh. Kalau kamu stres, nanti anakmu juga ikut stres. Nada suaranya terdengar seperti peringatan. Dinda hanya mengangguk pelan. Ia tahu membantah hanya akan memperkeruh suasana. Sudah, istirahat sana. Jangan banyak mikir. Biar aku yang urus sarapan, kata Ibu Rini lagi sebelum berbalik meninggalkan kamar. Begitu pintu tertutup, Dinda akhirnya membiarkan air matanya jatuh. Ia tahu, kebohongan ini tak bisa dibiarkan terlalu lama. Tapi ia juga tak ingin gegabah. Ia harus tahu sejauh apa Ardi dan Lina sudah terlibat. Hari itu, setelah Ibu Rini pergi ke arisan dan Ardi belum pulang dari kerja, Dinda memutuskan untuk membuka laptop lamanya. Laptop itu sudah berdebu, tapi masih bisa menyala. Ia membuka sebuah folder rahasia yang dulu ia buat saat masih aktif di Aurora Beauty. Di sana, tersimpan daftar investor, kontak rekan bisnis, hingga akses ke beberapa proyek perusahaan yang masih berjalan. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, langkah ini berisiko. Tapi ia juga tahu, saat ini ia tidak boleh lemah. Ia mengirim pesan singkat melalui email kepada asistennya dulu, Maya, seorang perempuan cerdas yang dulu selalu setia mengatur semua urusannya. Maya, ini Dinda. Aku butuh kamu datang ke rumah sore ini, diam-diam. Jangan beritahu siapapun. Beberapa jam kemudian, bel rumah berbunyi pelan. Dinda membuka pintu belakang, dan di sanalah Maya berdiri, dengan penampilan profesional seperti dulu. Mbak Dinda. Maya tampak terkejut melihat kondisi rumah yang sederhana itu. Saya kira Mbak sudah tinggal di luar negeri. Dinda tersenyum lemah. Aku memilih hidup seperti ini, Maya. Tapi sepertinya sekarang aku harus kembali. Maya duduk di ruang tamu. Dinda bercerita panjang lebar, tentang Ardi, tentang Ibu Rini, dan tentang Lina yang mulai mendekati suaminya. Maya mendengarkan dengan wajah serius. Jadi, mereka tidak tahu kalau Mbak masih pegang saham terbesar di Aurora Beauty. Dinda menggeleng. Tidak ada yang tahu, bahkan Ardi. Aku hanya ingin jadi istri biasa. Tapi sepertinya aku salah. Maya menatapnya penuh rasa kasihan, tapi juga kagum. Mbak, kalau mereka sudah berani seperti itu, mungkin sudah saatnya Mbak tunjukkan siapa sebenarnya Dinda Pramesti. Dinda memejamkan mata, mencoba menahan emosi. Belum sekarang, Maya. Aku ingin lihat sampai sejauh mana mereka tega. Aku ingin mereka jujur dulu, tanpa tahu siapa aku. Maya mengangguk mengerti. Ia lalu menyerahkan sebuah berkas. Ini laporan terbaru perusahaan. Nama Mbak masih tercatat aktif. Semua aman. Tapi kalau Mbak mau kembali memimpin, Dewan Direksi tinggal menunggu instruksi. Dinda mengambil berkas itu dan menyimpannya. Ia menatap keluar jendela, ke arah matahari yang mulai condong ke barat. Sore itu, Ardi pulang. Ia tampak sibuk dengan ponselnya, senyum-senyum sendiri. Dinda memerhatikannya dari dapur. Hatinya perih, tapi wajahnya tetap tenang. Di, kamu dari mana? Tanyanya sambil menyajikan teh hangat. Ardi menaruh ponselnya cepat. Kerja, Din. Ada klien baru? Lumayan sibuk. Kamu kenapa nanya terus sih? Enggak percaya sama suami sendiri? Dinda tersenyum tipis. Aku cuma khawatir. Kamu jarang pulang tepat waktu akhir-akhir ini. Ya namanya kerja, jawab Ardi ketus, lalu menyalakan televisi. Ibu Rini datang dari kamar, langsung duduk di samping anaknya. Dinda, kamu jangan ganggu suamimu terus. Kalau kamu cerewet, nanti dia malah ilfeel. Dinda terdiam. Ia hanya menatap mereka berdua yang kini tertawa kecil sambil membahas acara di televisi. Seolah-olah dirinya tak ada di ruangan itu. Malamnya, setelah semua tidur, Dinda duduk di teras sendirian. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Ia membuka ponselnya dan melihat foto lama bersama Ardi. Waktu mereka masih berdua di rumah kontrakan kecil, saling berjanji akan hidup sederhana tapi bahagia. Kini semua itu tinggal kenangan pahit. Ia menulis sesuatu di catatan pribadinya. Mereka pikir aku lemah. Tapi suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa Dinda sebenarnya. Suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Dinda segera menyimpan ponselnya. Ardi muncul di pintu, mengenakan kaos santai. Kamu belum tidur? Tanyanya.
Belum, cuma pengen udara segar. Ardi mengangguk pelan. Besok aku mungkin pulang agak malam lagi. Ada urusan kerja. Dinda menatapnya lama, mencoba membaca wajah itu. Urusan kerja. Sama Lina. Ardi terkejut, tapi cepat menguasai diri. Kamu dengar dari siapa? Insting istri, jawab Dinda datar. Ardi mendengus kesal. Jangan mulai lagi, Din. Aku capek. Jangan buat masalah kalau kamu cuma nebak-nebak. Ia berbalik dan masuk ke kamar, meninggalkan Dinda dengan hati yang semakin remuk. Dinda memejamkan mata, menahan sesak di dada. Ia tahu, kebenaran akan segera terungkap. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Bukan sekadar istri yang diceraikan, tapi seorang perempuan kuat yang tak akan membiarkan dirinya diinjak lagi. Dan malam itu, di bawah sinar bulan yang pucat, Dinda bersumpah dalam hati. Saat waktunya tiba, Ardi dan Ibu Rini akan melihat sendiri bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap, seperti yang kini sedang ia rasakan. Hari-hari Dinda terasa berjalan begitu lambat. Setiap detik di rumah itu seperti ujian kesabaran. Setiap pagi, ia harus berpura-pura tak mendengar bisikan telepon Ardi yang mencurigakan. Setiap sore, ia menyiapkan makan malam sambil menahan air mata, karena tahu suaminya tak akan pulang tepat waktu. Pagi itu, Dinda bangun lebih awal. Ia menatap cermin dan mengusap perutnya yang semakin besar. Janin di dalamnya menendang pelan, seolah menyapa. Kamu harus kuat, nak, katanya lembut. Kita akan melewati ini, apapun yang terjadi. Ia keluar kamar perlahan, hendak menyiapkan sarapan. Tapi di ruang tamu, ia melihat Ibu Rini sudah duduk dengan raut wajah kesal. Dinda, panggilnya datar. Ardi belum sarapan, kamu malah tidur terus. Menantu macam apa kamu ini? Saya sudah siapkan bubur dan telur rebus, Bu. Tadi di dapur, jawab Dinda pelan. Ibu Rini melirik ke arah dapur, lalu mendengus. Telur rebus? Suamimu kerja keras tiap hari. Kamu kasih makan begituan? Coba kamu lihat Lina, teman Ardi itu. Dia cantik, pintar masak, lembut, dan tahu cara memanjakan laki-laki. Kamu harus belajar dari dia. Nama itu lagi, Lina. Dinda sudah terlalu sering mendengarnya. Seolah nama itu menjadi pengingat betapa kecilnya ia di mata ibu mertua dan suaminya. Tapi Dinda menahan diri. Ia tahu melawan hanya akan membuatnya terlihat lemah. Baik, Bu. Nanti saya belajar lagi, ujarnya tenang. Ibu Rini menatapnya sinis. Belajar? Sudah terlambat. Kalau Ardi sampai berpaling, jangan salahkan siapa-siapa. Perkataan itu menggantung di udara, seperti kutukan yang menempel di dinding rumah itu. Ardi keluar dari kamar dengan kemeja putih yang disetrika rapi. Rambutnya tertata, wajahnya bersih, dan aroma parfum mahalnya memenuhi ruangan. Ia tampak seperti pria sukses, tapi di mata Dinda, semua itu hanya topeng. Pagi, Bu. Pagi, Din, ucap Ardi tanpa menatap istrinya. Pagi, Di. Sarapan dulu. Ya? Nanti aja, Din. Aku buru-buru, katanya cepat. Ia mengambil roti dan menaruhnya ke dalam tas kerja. Ibu Rini menyelutuk. Kamu mau ketemu Lina, kan? Biar aja, Din. Jangan ganggu, itu urusan kerja. Ardi tersenyum kecil, lalu mencium tangan ibunya. Iya, Bu. Doain aja lancar. Dinda hanya berdiri di tempat, menatap punggung suaminya yang semakin jauh. Ia tahu, kebohongan itu semakin besar, dan lambat laun akan meledak. Setelah Ardi pergi, Dinda kembali ke dapur. Tangannya gemetar saat mencuci piring. Air matanya jatuh ke wastafel, bercampur dengan sabun yang mengalir. Ia tak tahu sampai kapan bisa menahan semua ini. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan diam selamanya. Siang hari, saat Ibu Rini tidur siang, Dinda mengambil ponselnya. Ia membuka pesan dari Maya yang dikirim pagi tadi. Mbak, saya sudah dapat info. Lina ternyata bekerja di perusahaan kosmetik kecil di bawah distributor Aurora. Dia sering hadir di acara-acara networking, mungkin dari situ dia kenal Ardi. Dinda membaca pesan itu dengan hati berdebar. Jadi memang ada kaitan bisnis antara Lina dan Ardi.
Ia merasa semakin yakin bahwa semua kebetulan ini punya akar yang lebih dalam. Ia membalas pesan Maya cepat. Cari tahu lebih dalam. Aku ingin tahu seberapa dekat hubungan mereka. Tapi hati-hati, jangan sampai mereka tahu. Beberapa menit kemudian, Maya menjawab. Baik, Mbak. Saya urus pelan-pelan. Dinda menyimpan ponselnya. Ia menatap keluar jendela. Angin siang membawa suara anak-anak yang bermain di luar. Dunia tampak normal, tapi hatinya berkecamuk. Sore itu, Ardi belum juga pulang. Dinda duduk di ruang tamu, memandangi jam dinding. Waktu terasa berjalan lambat. Ia menyalakan televisi hanya untuk mengusir sepi, tapi pikirannya terus melayang. Saat jarum jam menunjukkan pukul 8 malam, suara mobil terdengar di depan rumah. Dinda cepat-cepat berdiri dan berjalan ke pintu. Ardi masuk dengan wajah kelelahan, tapi ada senyum samar di bibirnya. Aroma parfum wanita yang asing masih menempel di bajunya. Kamu baru pulang? Tanya Dinda lembut, berusaha menahan nada curiga. Iya, tadi lembur, jawab Ardi cepat. Lembur sama siapa? Ya sama tim kantor lah. Kamu pikir sama siapa? Dinda menatapnya lama. Tapi tadi sore aku lihat di ponsel kamu ada pesan dari Lina. Ardi membeku sesaat, lalu tertawa kecil. Kamu lihat ponselku? Astaga, Din. Kamu tuh kenapa makin lama makin kayak detektif aja sih? Lina cuma klien, nggak lebih. Kamu tuh harusnya percaya sama aku. Kalau memang nggak ada apa-apa, kenapa kamu sembunyikan ponsel tiap kali ada pesan masuk? Ardi menatap istrinya tajam. Aku capek. Din, jangan mulai lagi, ya? Aku nggak mau ribut. Ibu Rini keluar dari kamar, ikut mendengar pertengkaran kecil itu. Dinda, kamu tuh kenapa sih? Ardi baru pulang, bukannya disambut malah ditanya-tanyain kayak interogasi. Suamimu itu kerja buat kamu dan anakmu. Bersyukurlah. Dinda menelan ludah. Ia ingin membela diri, tapi akhirnya memilih diam. Ardi masuk ke kamar dan membanting pintu, meninggalkan mereka. Malam itu, Dinda menangis diam-diam di dapur. Ia duduk di kursi kayu, menggenggam gelas air yang tak disentuh. Ia tak ingin terlihat lemah, tapi kesakitan itu terlalu dalam. Keesokan harinya, ia berusaha bersikap seperti biasa. Ia membuat sarapan, menyapu halaman, dan mencuci baju. Tapi hatinya tak tenang. Ia merasa sesuatu sedang disembunyikan di balik semua ketenangan itu. Siang hari, ia menerima pesan dari Maya lagi. Mbak, saya temukan hal penting. Lina ternyata sering menginap di hotel yang sama tempat Ardi meeting. Bahkan ada beberapa foto yang bisa jadi bukti. Dinda membeku. Jari-jarinya bergetar saat membaca pesan itu. Ia menatap layar lama, lalu mengetik pelan. Kirim semua ke aku. Tapi jangan sebar dulu. Beberapa menit kemudian, Maya mengirimkan beberapa foto. Di sana terlihat Ardi duduk di restoran hotel bersama Lina. Mereka terlihat dekat. Bahkan dalam salah satu foto, Ardi menyentuh tangan Lina di atas meja. Air mata Dinda jatuh tanpa bisa ditahan. Namun di balik rasa sakit itu, muncul sesuatu yang baru, kekuatan. Ia tahu saatnya semakin dekat. Malamnya, Dinda menyiapkan makan malam seperti biasa. Ia mengenakan daster sederhana, rambutnya dikuncir rapi. Ardi datang lebih awal dari biasanya. Ibu Rini tampak senang melihat anaknya pulang cepat. Loh, tumben kamu pulang cepat, Di. Sapa ibunya. Ardi tersenyum samar. Capek, Bu. Pengen istirahat. Dinda menatap suaminya tanpa ekspresi. Aku masak sup ayam kesukaanmu. Makan dulu, ya. Ardi mengangguk. Mereka duduk bertiga di meja makan, tapi suasananya terasa kaku. Ibu Rini mencoba mencairkan suasana dengan bercerita tentang arisan, tapi Dinda hampir tak mendengar apapun. Setelah makan, Ardi masuk kamar lebih dulu. Dinda membersihkan meja sambil berpikir keras. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Ia sudah bertekad akan mencari tahu kebenaran sepenuhnya. Begitu rumah sepi, Dinda berjalan ke kamar pelan-pelan. Ardi sudah tidur, atau pura-pura tidur. Ia mendekat, memerhatikan wajah suaminya yang dulu ia cintai. Lalu pandangannya tertuju pada ponsel yang tergeletak di meja samping. Ia mengambilnya perlahan,
memastikan Ardi benar-benar tertidur. Dengan tangan gemetar, ia membuka ponsel itu. Tak ada kunci. Dan di sanalah, puluhan pesan dari Lina berjejer rapi. Aku kangen kamu. Kapan bisa ketemu lagi? Aku udah di hotel, kamar biasa kita, ya. Dinda menutup mulutnya, menahan tangis. Ia terus menggulir layar, membaca satu persatu pesan itu. Semua kebohongan terkuak di depan matanya. Ponsel hampir terlepas dari tangannya ketika tiba-tiba Ardi bergerak. Dinda buru-buru menaruh ponsel itu kembali dan berbalik. Ardi membuka mata, menatapnya dengan tatapan curiga. Kamu ngapain, Din? Dinda menelan ludah. Enggak, aku cuma mau ambil selimut. Ardi bangun, duduk di tepi ranjang. Kamu lihat ponselku lagi? Dinda tak menjawab. Jawab, bentaknya. Air mata Dinda jatuh. Kenapa, Di? Kenapa kamu tega? Ardi berdiri, suaranya meninggi. Kamu tuh selalu curiga. Aku mau hidup kayak gini. Aku butuh istri yang bisa bikin aku tenang, bukan kayak kamu. Pintu kamar terbuka, Ibu Rini muncul dengan wajah marah. Ada apa ini malam-malam ribut? Bu, tanya aja sama Dinda. Dia ngintip ponselku. Ibu Rini menatap menantunya tajam. Astaga, Dinda, kamu makin gila aja, ya? Hamil besar masih aja bikin ribut. Kamu pikir kamu siapa? Kalau Ardi marah dan mau cerai, kamu terima aja. Kata, cerai, itu seperti bom yang meledak di dada Dinda. Ia nyaris terjatuh, tapi cepat memegang meja. Ardi menatap ibunya, lalu Dinda. Wajahnya dingin. Mungkin memang itu yang terbaik, Din? Dinda terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Ibu Rini tersenyum miring. Akhirnya kamu sadar juga, Di. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Ardi berjalan keluar kamar tanpa menoleh. Dinda terduduk di lantai, menggenggam perutnya erat. Ia menatap ke arah pintu yang baru saja ditutup suaminya. Dan dalam hati, sesuatu berubah. Ia tak lagi menangis. Air matanya mengering, digantikan api kecil yang menyala di matanya. Ia tahu, malam itu adalah titik balik. Mereka ingin menceraikannya saat ia lemah. Tapi yang mereka tidak tahu, mereka baru saja membangunkan sisi Dinda yang sebenarnya. Dinda menatap langit sore dari jendela kamarnya yang sempit. Warna jingga di ufuk barat membias lembut di tirai putih yang mulai pudar warnanya. Di tangannya, ia menggenggam foto dirinya bersama Ardi, diambil beberapa bulan sebelum pernikahan mereka. Senyum di foto itu terlihat tulus. Matanya berbinar bahagia. Tapi kini, senyum itu terasa seperti lelucon yang pahit. Ia tak lagi mengenali perempuan yang dulu begitu yakin akan cintanya pada Ardi. Hari-hari di rumah itu semakin berat. Sejak usia kehamilannya memasuki 8 bulan, tubuhnya sering terasa nyeri, kakinya membengkak, dan napasnya sesak. Namun, bukan rasa sakit fisik yang paling membuatnya tersiksa, melainkan sikap dingin Ardi dan perlakuan kasar Ibu Rini yang seolah tak pernah habis. Setiap pagi, suara bentakan Ibu Rini menjadi pembuka hari, dan setiap malam, keheningan dari kamar Ardi menjadi penutup yang menyakitkan. Pagi itu, Dinda bangun lebih awal dari biasanya. Ia mencoba menyiapkan sarapan walaupun tubuhnya terasa berat. Aroma nasi goreng sederhana memenuhi dapur kecil itu. Ia berharap setidaknya Ardi mau menyentuh makanannya hari ini. Namun harapan itu buyar saat suara langkah Ibu Rini terdengar dari ruang tamu. Dinda! Suara Ibu Rini menggelegar. Apa-apaan ini? Kau masak nasi goreng lagi? Suamimu bosan tahu? Tiap hari itu-itu saja. Dinda menunduk. Tangannya gemetar di atas piring. Maaf, Bu. Saya cuma... Cuma apa? Potong Ibu Rini kasar. Kalau kau bukan perempuan pemalas, kau bisa cari resep lain. Suamimu kerja keras di luar sana, pantas saja dia makin kurus. Kau tidak becus jadi istri. Suara langkah Ardi terdengar mendekat. Ia baru turun dari kamar, mengenakan kemeja rapi dan wangi parfum yang tidak lagi pernah Dinda belikan. Hatinya terasa perih hanya dengan menghirup aroma itu. Ardi menatap sekilas ke arah Dinda tanpa ekspresi. Udah, Bu. Nggak usah dibesar-besarin, katanya datar. Aku juga nggak lapar. Ia mengambil jaketnya dan melangkah ke pintu.
Dinda menatap punggung suaminya, berharap sekadar ucapan lembut atau senyum kecil sebelum ia pergi, tapi tak ada apa-apa. Hanya dingin yang tersisa di udara. "Ardi, kamu belum makan, nak?" ucap Dinda pelan, hampir berbisik. Ardi berhenti sejenak, menoleh tanpa menatap matanya. "Aku udah makan di luar aja. Nggak usah repot-repot masak buat aku lagi." Setelah itu, pintu tertutup dengan keras. Dinda hanya berdiri kaku, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tahu, Ardi sudah berubah. Tapi yang membuatnya lebih sakit adalah bahwa perubahan itu seolah bukan karena kesalahan kecil, melainkan karena sesuatu yang disengaja. Ibu Rini menatapnya dengan pandangan puas. "Kau dengar sendiri kan? Sudah kubilang dari dulu, Ardi itu pantasnya punya istri yang lebih dari kamu. Kau pikir dia bisa bahagia dengan perempuan lemah seperti ini?" Dinda menggigit bibirnya, menahan kata-kata yang hampir meluncur. Ia tahu percuma melawan. Setiap kali mencoba menjelaskan, Ibu Rini selalu memutarbalikkan kata-katanya. Jadi ia hanya diam. Siang itu, setelah semua tenang, Dinda duduk di halaman belakang, menatap pohon jambu yang daunnya mulai rontok. Ia mencoba berbicara dengan bayi dalam perutnya, satu-satunya yang membuatnya kuat bertahan. "Nak, kamu kuat, ya. Ibu janji, apapun yang terjadi nanti, kita akan baik-baik saja. Ibu nggak akan biarkan siapapun menyakiti kamu." Ia tersenyum kecil, mengelus perutnya dengan lembut. Tapi matanya tetap sembab. Ia tidak tahu bagaimana masa depan mereka nanti. Hari berganti, dan setiap harinya perlakuan Ardi makin membuatnya hancur. Ardi pulang semakin larut, sering membawa aroma parfum wanita, dan selalu punya alasan untuk tidak tidur di kamar. Pernah suatu malam, Dinda terbangun dan melihat Ardi duduk di ruang tamu, berbicara pelan lewat telepon. Suaranya lembut, berbeda dengan nada dingin yang biasa ia gunakan kepada Dinda. "Ya, aku juga kangen," kata Ardi dengan nada hangat. "Tenang aja, sebentar lagi semua ini beres. Aku janji." Dinda berdiri diam di balik dinding. Jantungnya berdetak kencang, tangannya menggenggam erat daster yang ia pakai. Ia ingin maju, ingin bertanya siapa yang di seberang sana, tapi ia tahu jawabannya akan lebih menyakitkan daripada diam. Jadi ia memilih kembali ke kamar dan menutup pintu pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, tubuhnya terasa lemah. Mungkin karena stres, atau karena ia hampir tidak tidur semalaman. Ibu Rini datang ke kamar tanpa mengetuk pintu. "Kau kenapa terbaring saja?" bentaknya. "Rumah ini masih berantakan, cucian menumpuk, dan suamimu mau berangkat kerja." Dinda mencoba bangkit, tapi kepalanya pusing. "Maaf, Bu. Saya cuma sedikit pusing." "Alasan? Kau pikir dengan hamil, kau boleh malas?" Tanpa peringatan, Ibu Rini menarik selimut dan hampir menjatuhkan bantal ke lantai. Dinda menahan air mata, tubuhnya gemetar. Ia berdiri perlahan dan menuju dapur, walau pandangannya berkunang. Saat ia mencoba mencuci piring, tiba-tiba matanya berkunang dan tubuhnya oleng. Suara benda pecah terdengar keras. Ibu Rini menjerit kaget. Sementara Dinda jatuh bersimpuh di lantai, tangannya refleks melindungi perutnya. "Ya Tuhan! Dasar ceroboh!" seru Ibu Rini. Tapi kali ini suaranya terdengar sedikit panik. "Kau jangan bikin masalah di rumahku." Dinda hanya bisa menahan perutnya yang nyeri. Nafasnya terengah. Dunia di sekelilingnya mulai berputar. Beberapa menit kemudian, suara langkah cepat terdengar. Ardi baru pulang karena mendapat telepon dari ibunya. Wajahnya pucat saat melihat Dinda tergeletak di lantai. "Dinda! Astaga, kenapa ini?" Ibu Rini menjawab cepat. "Dia yang ceroboh. Sudah kubilang jangan kerja berat, tapi malah ngeyel. Tiba-tiba jatuh sendiri." Ardi menatap ibunya sekilas, lalu memeluk Dinda dan mengangkat tubuhnya ke mobil. Di sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Dinda hanya bisa menggenggam tangan Ardi dengan lemah. Untuk sesaat, ia merasa seolah Ardi kembali menjadi suaminya yang dulu, yang peduli, yang panik saat ia kesakitan. Tapi sesampainya di rumah sakit, tatapan itu hilang lagi, digantikan dengan dingin yang familiar. Dokter mengatakan Dinda harus banyak istirahat, karena tekanan darahnya tinggi dan bisa berbahaya untuk kandungan. Namun, alih-alih merasa lega, Ardi malah tampak tidak sabar.
Jadi, harus dirawat berapa lama? Tanyanya singkat. Mungkin 1 minggu, jawab dokter. Kalau kondisi ibu dan bayi membaik, baru boleh pulang. Ardi mengangguk tanpa banyak bicara. Setelah dokter pergi, Dinda mencoba menggenggam tangannya. Ardi, aku minta maaf. Aku nggak bermaksud bikin repot. Ardi menatapnya datar. Kau cuma perlu istirahat. Jangan terlalu banyak mikir. Setelah itu, ia pergi keluar ruangan tanpa menoleh. Dinda hanya bisa menatap punggungnya. Lagi-lagi, dengan perasaan yang hancur. Selama di rumah sakit, tak ada satupun perhatian dari ibu mertuanya. Hanya seorang perawat yang sesekali datang mengantarkan makanan. Dinda merasa benar-benar sendirian. Tapi di tengah kesepiannya, malam itu seseorang mengetuk pintu. Permisi, Ibu Dinda? Seorang wanita muda dengan seragam rapi masuk. Saya dari perusahaan kecantikan, Raya Beauty Group. Kami ingin menyampaikan surat pribadi dari Direktur Utama. Dinda membeku. Ia mengenal nama itu. Raya Beauty Group adalah perusahaan besar yang sebenarnya miliknya sendiri. Identitas yang ia sembunyikan selama ini. Wanita itu menyerahkan amplop berwarna putih dengan cap logo perusahaan. Direktur Utama titip pesan, semoga ibu segera pulih. Perusahaan masih menunggu kehadiran ibu untuk rapat besar minggu depan. Dinda cepat-cepat menyembunyikan amplop itu di bawah bantal. Terima kasih. Tolong jangan bilang siapapun soal ini, ya? Wanita itu mengangguk hormat. Tentu, Bu. Kami tahu arahan ibu untuk tetap menjaga kerahasiaan identitas. Setelah wanita itu pergi, Dinda menatap amplop itu lama. Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan tekad yang perlahan tumbuh kembali. Ia tahu, waktu untuk diam sudah hampir berakhir. Beberapa hari kemudian, Ardi datang menjenguk, namun hanya sebentar. Ia sibuk dengan ponselnya. Dinda memperhatikan layar itu, melihat nama, Lina, muncul di notifikasi pesan. Dadanya kembali sesak. Ardi, suaranya bergetar. Kau masih sering ketemu Lina, ya? Ardi terdiam sejenak, lalu menatap Dinda dengan pandangan dingin. Dia cuma teman kerja. Jangan mikir yang aneh-aneh. Tapi aku lihat namanya di ponselmu. Ardi membuang napas panjang. Kau nggak capek, Din? Selalu curiga? Aku lelah. Kau cuma bikin semuanya makin berat. Dinda menunduk. Tak ada lagi yang bisa ia katakan. Malam itu, Dinda terjaga lama. Ia membuka amplop dari Raya Beauty Group dan membaca isi surat di dalamnya. Permintaan kehadiran dalam rapat tertutup mengenai perubahan struktur perusahaan dan peluncuran produk baru. Surat itu juga disertai laporan keuangan terbaru yang hanya diketahui oleh Direktur Utama, dirinya. Ia tersenyum samar. Baiklah, jika ini waktunya, aku akan kembali. Tapi bukan sebagai Dinda yang lemah. Keesokan harinya, dokter mengizinkannya pulang. Ardi menjemputnya tanpa banyak bicara. Di dalam mobil, hanya keheningan yang menemani. Sesampainya di rumah, Dinda berjalan perlahan menuju kamar. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara dari ruang tamu. Suara Ardi, dan suara perempuan lain yang sangat familiar. Ardi, aku nggak mau terus kayak gini. Suara Lina terdengar manja. Aku capek harus sembunyi. Tenang, sebentar lagi semuanya selesai, jawab Ardi pelan. Aku akan urus perceraian itu. Setelah bayi itu lahir, semua akan beres. Dunia Dinda seolah berhenti berputar. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia hampir tak bisa bernapas. Ia menahan air mata, menutup mulut agar tidak terisak. Tapi satu kalimat terakhir dari Ardi membuatnya benar-benar runtuh. Aku cinta sama kamu, Lina. Dinda cuma masa lalu yang kebetulan lagi hamil. Langkah Dinda goyah, tubuhnya gemetar hebat. Ia memegang dinding untuk menahan diri agar tidak jatuh. Dalam keheningan itu, ia menatap perutnya sendiri, lalu berbisik pelan. Nak, sepertinya sudah waktunya ibu berhenti diam. Dan untuk pertama kalinya sejak semua penderitaan itu dimulai, matanya tidak lagi meneteskan air mata karena lemah, melainkan karena tekad. Ia tahu, balasan akan datang. Tapi bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, melainkan dengan kebenaran yang akan membuat semua orang terdiam. Sejak malam itu,
Keheningan di rumah Ardi tak lagi sama. Dinda tetap bersikap tenang di luar, tapi ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya. Bukan lagi ketakutan atau kepasrahan, melainkan keteguhan yang perlahan mengeras. Ia tidak lagi menunduk setiap kali Ibu Rini membentak, tidak lagi memohon setiap kali Ardi melontarkan kalimat dingin. Dalam diamnya, ia sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar balas dendam, sebuah kebenaran yang akan mengguncang segalanya. Pagi itu, langit tampak kelabu, dan udara di dalam rumah seakan ikut muram. Dinda duduk di kursi ruang makan, menyiapkan sarapan sederhana seperti biasa. Namun tangannya bergerak dengan ritme yang tenang, matanya sesekali melirik ke arah jam dinding. Ia menunggu seseorang. Tak lama, sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Sopir mengenakan jas hitam turun, membuka bagasi, lalu mengeluarkan sebuah koper kecil berwarna coklat tua. Ia mengetuk pintu pelan, dan Dinda segera berjalan menghampiri. "Terima kasih sudah datang," ucap Dinda lembut. Sopir itu menunduk sopan. "Sesuai arahan Ibu, semua dokumen yang Ibu minta sudah ada di dalam koper, termasuk laporan terbaru dan surat kuasa yang Ibu tanda tangani dulu." Dinda mengangguk, lalu cepat-cepat menerima koper itu dan menyembunyikannya di balik lemari besar di ruang tamu, tepat sebelum suara langkah Ibu Rini terdengar dari arah dapur. "Siapa itu, Din?" tanya Ibu Rini dengan nada curiga. "Hanya kurir, Bu. Salah kirim paket, sepertinya," jawab Dinda tenang. Ibu Rini mendengus. "Kurir? Jangan-jangan kau pesan barang online pakai uang Ardi lagi? Dasar nggak tahu diri." Dinda tersenyum tipis, tidak membalas. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat semacam itu. Sambil membersihkan meja makan, pikirannya melayang pada isi koper itu. Berkas-berkas yang selama ini ia sembunyikan demi menjaga identitasnya. Ada akta perusahaan, surat saham, dan dokumen transaksi yang membuktikan siapa sebenarnya dirinya. Semua siap digunakan jika saatnya tiba. Siang harinya, Ardi pulang lebih cepat dari biasanya. Ia tampak tegang, membawa map biru di tangannya. Dinda menatapnya sekilas, tapi tidak menyapa. Ardi berjalan melewatinya begitu saja dan duduk di sofa. "Kamu belum siapin makan siang?" tanyanya dingin. "Sudah, aku tinggal panasin saja," jawab Dinda pelan sambil bangkit. "Tunggu." Ardi menatapnya tajam. "Aku mau bicara." Dinda berhenti, menatap suaminya dengan hati yang berdebar. "Tentang apa?" Ardi meletakkan map itu di atas meja. "Tentang kita." Suasana ruang tamu tiba-tiba terasa sesak. Udara seolah berhenti bergerak. Dinda tahu apa arti kata-kata itu, dan ia sudah bersiap sejak lama. "Aku udah pikirin semuanya," lanjut Ardi. "Aku rasa, hubungan kita nggak bisa dilanjutkan lagi. Aku akan ajukan cerai setelah kamu melahirkan." Dinda memejamkan mata sejenak. Ia tahu kata-kata itu akan keluar suatu hari nanti, tapi mendengarnya langsung tetap membuat dadanya terasa sesak. Ia membuka matanya lagi, menatap Ardi dalam-dalam. "Kenapa harus tunggu setelah aku melahirkan?" Suaranya pelan, tapi jelas. Ardi mengalihkan pandangan. "Aku nggak mau bikin ribet urusan bayi ini dulu. Setelah semuanya beres, kita bisa pisah baik-baik." Dinda tersenyum tipis. "Baik-baik?" ulangnya lirih. "Kau sebut semua penghinaan, pengabaian, dan perselingkuhanmu itu baik-baik?" Ardi menatapnya, kaget. "Kau tahu?" Dinda tertawa kecil, tapi suaranya getir. "Aku bukan buta, Ardi. Bukan juga tuli. Aku tahu semua. Aku dengar sendiri malam itu, saat kau berjanji pada Lina bahwa setelah aku melahirkan, kau akan menceraikanku." Wajah Ardi memucat. Ia berdiri, mencoba mempertahankan sikap tegasnya. "Kau salah dengar. Itu cuma urusan kerja." "Kerja?" Dinda mendekat perlahan. "Kerja yang melibatkan kata cinta di tengah malam?" Ardi terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang nyata, tapi hanya sebentar. Ia kemudian memalingkan muka. "Aku nggak mau ribut, Din. Aku udah capek. Aku cuma mau hidup tenang." Dinda menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Baik, kalau itu yang kau mau, aku akan beri kau ketenangan. Tapi jangan pernah menyesal." Sore itu, Dinda duduk di kamarnya,
membuka koper yang tadi disembunyikan. Tangannya menyentuh setiap dokumen dengan hati-hati. Ia membaca kembali surat kepemilikan sahamnya, mengingat masa lalu yang telah lama ia kubur. Dahulu, ia adalah wanita muda yang memimpin perusahaan kosmetik dengan tangan dingin, disegani di dunia bisnis. Tapi karena rasa cinta yang terlalu dalam, ia memilih menyamar menjadi wanita biasa untuk menguji kesetiaan Ardi. Kini, ujian itu berubah menjadi luka yang membekas dalam. Beberapa hari berlalu. Ardi semakin jarang di rumah. Ibu Rini pun makin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Suatu sore, saat Dinda duduk di teras, ibu mertuanya datang sambil membawa amplop. "Ini dari pengacara," katanya sambil menaruh amplop itu di meja. "Ardi sudah bilang, nanti kamu tinggal tanda tangan aja. Jangan bikin susah." Dinda menatap amplop itu lama. "Perceraian?" tanyanya datar. "Tentu saja. Kau kira Ardi mau terus hidup dengan perempuan seperti kamu? Untung dia masih baik, mau tanggung biaya persalinanmu." Dinda tersenyum tipis. "Baik, Bu. Kalau begitu, saya akan tanda tangan, tapi setelah bayi ini lahir." Ibu Rini mendengus puas. "Nah, begitu dong. Akhirnya kau sadar diri juga." Namun Dinda hanya diam, menyembunyikan rencana yang sudah matang di kepalanya. Malam itu, setelah semua tidur, Dinda menyalakan laptop kecilnya. Di layar, terlihat logo Raya Beauty Group. Ia mengetik cepat, membuka file-file rahasia yang selama ini ia simpan dalam sistem aman. Ia membaca pesan dari sekretaris pribadinya. "Semua tim sudah siap, Bu. Konferensi pers dijadwalkan minggu depan. Lokasi di Grand Imperial Hotel. Kami juga sudah menyiapkan undangan untuk keluarga Anda, sesuai instruksi." Dinda menatap layar itu lama, lalu tersenyum. "Bagus," gumamnya pelan. "Mereka akan tahu siapa yang sebenarnya mereka remehkan." Hari demi hari berlalu. Perut Dinda semakin besar, namun semangatnya semakin kuat. Ia menyiapkan semuanya diam-diam, dari pakaian resmi, dokumen kepemilikan, hingga naskah pernyataannya. Di luar, ia tetap tampak seperti istri yang pasrah. Namun di balik keheningannya, badai tengah menunggu waktu. Suatu sore, Ardi pulang membawa Lina. Tanpa malu, mereka berjalan masuk rumah sementara Dinda sedang duduk di ruang tamu. Ibu Rini menyambut keduanya dengan senyum lebar. "Lina, sayang, akhirnya kau datang juga," katanya riang. "Masuk, Nak. Anggap saja rumah sendiri. Dinda kan udah gak lama lagi di sini." Lina menatap Dinda dengan tatapan penuh kemenangan. "Maaf, Mbak Dinda. Aku gak bermaksud ganggu. Aku cuma mampir sebentar." Dinda menatapnya tanpa emosi. "Tidak apa. Rumah ini memang bukan milikku, jadi silakan." Ardi terlihat sedikit gelisah, tapi tidak bicara apapun. Ibu Rini malah memanggil pelayan untuk menyiapkan teh. Sore itu menjadi momen yang sulit dilupakan. Dinda duduk diam, mendengarkan tawa mereka, sementara hatinya menatap ke depan. Pada hari di mana semua wajah yang tersenyum itu akan memucat karena kebenaran. Beberapa malam kemudian, ia pergi diam-diam. Menggunakan mobil hitam yang disediakan oleh sopir pribadi dari perusahaannya, ia menuju hotel tempat rapat besar Raya Beauty Group akan digelar. Dalam mobil, ia mengenakan gaun elegan berwarna biru tua, wajahnya dipulas ringan, rambutnya disanggul sederhana namun anggun. Cermin di depannya memantulkan sosok yang selama ini ia sembunyikan, bukan Dinda yang lemah, melainkan wanita tangguh yang dulu disegani. Ketika ia tiba di hotel, puluhan karyawan berdiri menyambutnya. "Selamat malam, Ibu Dinda." Sambut mereka serempak. Dinda mengangguk lembut. "Terima kasih. Mari kita mulai rapat." Di dalam ruangan besar itu, para direksi menatapnya dengan penuh hormat. Ia membuka rapat dengan tenang, membahas rencana ekspansi perusahaan dan proyek sosial yang akan membantu ibu-ibu hamil di seluruh Indonesia, sebuah ide yang muncul dari penderitaannya sendiri. Setelah rapat selesai, sekretarisnya mendekat. "Ibu, undangan konferensi pers sudah dikirim ke rumah seperti yang Ibu minta." Dinda menatapnya. "Pastikan mereka menerimanya. Aku ingin mereka hadir." Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Grand Imperial Hotel dipenuhi wartawan dan undangan penting. Di antara para tamu, Ardi datang bersama ibunya dan Lina,
tanpa tahu apa yang akan terjadi. Mereka hanya tahu undangan itu berasal dari perusahaan kosmetik ternama yang katanya mencari wajah baru untuk produk mereka. Saat musik lembut mengalun, Dinda muncul dari balik tirai panggung, berjalan anggun di atas karpet merah. Semua mata tertuju padanya. Ardi mematung, tak percaya. Ibu Rini melongo, sementara Lina menatap dengan wajah tak percaya. Di depan mikrofon, Dinda tersenyum. Suaranya tenang namun tegas. Selamat datang di peluncuran besar Raya Beauty Group. Saya Dinda Raya, CEO dan pendiri perusahaan ini. Ruangan seketika sunyi. Ardi menatapnya dengan wajah pucat. Lina menjatuhkan gelasnya, dan Ibu Rini tampak seolah kehilangan kata-kata. Dinda melanjutkan pidatonya, menceritakan tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana ia pernah jatuh cinta, disembunyikan, dihina, dan hampir kehilangan dirinya sendiri. Namun kini, ia berdiri kembali, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa seorang wanita bisa bangkit meski dijatuhkan berkali-kali. Sorak dan tepuk tangan menggema di ruangan. Namun di tengah gemuruh itu, Dinda menatap 3 wajah di barisan depan. Ardi, Lina, dan Ibu Rini, dengan sorot mata tenang yang menusuk dalam. Mereka yang dulu menundukkannya, kini tak mampu menatap balik. Setelah acara selesai, Dinda berjalan keluar dari panggung dengan langkah mantap. Di luar, kamera-kamera masih mengarah padanya, dan cahaya lampu blitz berpendar di sekeliling. Namun di dalam dirinya, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Bebas dari ketakutan, dari rasa kecil, dan dari cinta yang salah arah. Namun ia tahu, ini baru permulaan. Karena setelah kebenaran terungkap, akan ada badai baru yang datang, dan kali ini, ia tidak akan mundur lagi. Pagi itu langit tampak kelabu, seperti menyesuaikan dengan suasana hatiku. Aku terbangun lebih awal dari biasanya karena perutku terasa berat. Janinku menendang pelan, seolah ikut resah merasakan kegelisahan ibunya. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri, menatap jendela yang diselimuti embun pagi. Suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Aku mengenalinya. Langkah Ardi. Pintu kamar terbuka perlahan. Ardi masuk tanpa menatapku. Ia tampak rapi, berjas, beraroma wangi, berbeda dari biasanya yang hanya mengenakan kemeja rumah sebelum berangkat kerja. Ardi, suaraku pelan. Ia hanya menjawab singkat, kita perlu bicara. Nada suaranya datar, dingin. Tak ada sisa kasih yang dulu pernah ia ucapkan padaku di hari pernikahan kami. Aku mengangguk, mencoba tenang. Bicara soal apa? Ia menarik napas panjang, meletakkan map coklat di atas meja rias. Tanda tangan ini, katanya pelan. Aku menatap map itu dengan kening berkerut. Tanganku gemetar saat membuka isinya. Di sana, tertulis kata yang tak pernah kubayangkan akan kulihat di saat aku tengah mengandung anak kami. Surat cerai. Tubuhku kaku. Tenggorokanku tercekat. Dunia seperti berputar. Apa ini, Ardi? Kau bercanda? Tidak, Din. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Hubungan kita sudah tak bisa dipertahankan. Tidak bisa dipertahankan? Aku menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Apa selama ini aku tidak cukup berusaha? Aku menuruti semua permintaanmu, mencoba memahami ibumu, bertahan meski setiap hari aku disakiti. Apa salahku, Ardi? Ia menunduk, lalu menjawab dengan dingin, kau bukan perempuan yang cocok buatku. Dan ibu juga tidak bisa menerima kehadiranmu lagi di rumah ini. Dadaku sesak. Kau mau ceraikan aku? Saat aku sedang hamil besar? Ardi, aku sedang mengandung anakmu. Ia menatapku, tapi matanya tak menunjukkan sedikitpun rasa bersalah. Aku akan tanggung jawab soal anak ini. Tapi untuk kita berdua, sudah cukup sampai di sini. Aku tak bisa menahan tangis. Air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Ardi, kau sadar apa yang kau lakukan? Kau tega melakukan ini. Jangan buat ini jadi lebih sulit, Dinda. Aku cuma ingin kau tanda tangan. Aku memelototinya dengan pandangan tak percaya. Jadi ini, semua karena ibumu, kan? Karena aku tak pernah bisa menyenangkannya. Ini keputusanku, jawabnya singkat. Belum sempat aku melanjutkan kata-kataku,
Suara ketukan terdengar di pintu. Ibu Rini masuk dengan langkah pasti. Ia tak tampak seperti ibu yang prihatin pada menantunya yang sedang hamil besar. Sebaliknya, senyum puas terpancar di wajahnya. "Sudah dijelaskan, kan, Ardi?" katanya datar. Aku memandangnya dengan perasaan campur aduk. "Ibu, kau tahu ini salah. Aku sedang hamil, Bu." Ia tertawa pelan. "Kau pikir aku peduli? Dinda, dari awal aku sudah bilang, kau bukan pilihan tepat untuk anakku. Dan sekarang, Ardi akhirnya sadar. Kau hanya menumpang di rumah ini. Sudah saatnya kau pergi." Aku menggenggam map itu erat-erat. "Aku tidak akan tanda tangan. Tidak sekarang." Ibu Rini mendekat, menatapku dengan tatapan tajam. "Kau pikir kau siapa? Hanya karena anakku menikahimu, kau jadi sombong? Kau cuma perempuan biasa yang numpang hidup dari uang Ardi. Dan sekarang, permainanmu selesai." Kata-katanya seperti belati yang menusuk dada. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang perlahan menyala. Bukan amarah, tapi tekad. Aku menatapnya tanpa gentar. "Ibu salah. Aku bukan perempuan yang akan menyerah hanya karena diusir." Ia menatapku sinis. "Oh ya? Apa yang bisa kau lakukan selain menangis dan merengek di depan anakku?" Aku menunduk, menahan diri agar tak membocorkan jati diriku yang sebenarnya. "Belum saatnya." Ardi memotong perdebatan kami. "Sudah, Bu. Biarkan saja dia tanda tangan nanti. Aku harus berangkat kerja." Ia berlalu begitu saja, meninggalkan aku yang masih gemetar di tepi ranjang. Ibu Rini masih berdiri, menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. "Sebelum malam, aku ingin kau keluar dari rumah ini. Aku tidak mau kau melahirkan di sini. Rumah ini bukan tempat untuk orang seperti kau." Ia berbalik pergi, menutup pintu dengan keras. Tangisku pecah lagi. Aku tak sanggup berdiri. Aku berlutut di lantai, memeluk perutku yang membesar. "Nak, sabar ya, sayang. Mama kuat karena kamu," bisikku lirih. Waktu terasa berjalan lambat. Seharian aku duduk memandangi surat cerai itu. Sekalipun Ardi tak menoleh ke arahku saat pulang sore. Ia makan malam dengan ibunya di ruang makan tanpa mengajakku. Aku mendengar suara tawa mereka samar dari kamarku. Tawa yang dulu sering kudengar dari Ardi, kini seperti ejekan. Malam semakin larut. Aku memberanikan diri keluar kamar. Di ruang tengah, aku melihat Ardi duduk menatap layar ponselnya sambil tersenyum. "Dengan siapa kau bicara?" tanyaku pelan. Ia menoleh sebentar. "Bukan urusanmu. Aku masih istrimu, Ardi. Bukan untuk lama lagi." Aku menatapnya tajam. "Kau sudah punya perempuan lain, ya?" Ia mengerutkan dahi. "Jangan mulai drama, Dinda. Jawab saja." Ia menghela napas panjang. "Kalau iya, lalu kenapa? Kau tak bisa memberiku apa yang kuinginkan. Kau terlalu membosankan. Aku butuh perempuan yang bisa mengerti aku." Perkataannya menusuk seperti ribuan jarum. Tapi aku hanya tersenyum pahit. "Semoga dia bisa membantumu tidur nyenyak setelah menghancurkan ibu dari anakmu." Ardi bangkit berdiri. "Sudah, hentikan semua ini. Aku capek." Ia berlalu ke kamar ibunya, meninggalkanku seorang diri di ruang tengah. Aku terdiam lama, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja ia tutup. Lalu tanpa sadar, air mata kembali menetes. Tapi kali ini aku tidak ingin menangis karena sedih. Aku menangis karena sadar, aku harus segera bangkit. Beberapa hari kemudian, aku benar-benar diusir dari rumah itu. Ibu Rini memaksaku keluar dengan alasan rumah itu akan direnovasi. Aku menolak awalnya, tapi akhirnya pergi juga, membawa beberapa koper dan sisa harga diriku. Tak ada ucapan maaf, tak ada belas kasihan. Bahkan Ardi tidak mengantarku. Aku menyewa rumah kecil di pinggiran kota. Meski sederhana, tempat itu jauh lebih tenang daripada rumah yang penuh penghinaan. Setiap malam, aku berbicara dengan bayiku yang masih dalam kandungan. "Maaf ya, Nak. Mama janji, nanti kamu akan hidup lebih baik dari ini." Hari-hariku mulai kuisi dengan bekerja jarak jauh lewat laptop. Sekretaris pribadiku, Rara, yang selama ini menjaga rahasia jati diriku, kembali menghubungiku.
Bu Dinda, semua laporan keuangan sudah aman. Tim siap kapanpun ibu mau kembali ke kantor. Aku tersenyum tipis. Belum sekarang, Ra. Aku belum ingin mereka tahu siapa aku sebenarnya. Tapi tolong pantau saham cabang di Bandung. Aku curiga ada permainan di sana. Baik, Bu. Setelah menutup telepon, aku termenung. Dunia yang kutinggalkan sementara, dunia bisnis, manajemen, strategi, kekuasaan, kini seperti menungguku untuk kembali. Tapi belum saatnya. Aku masih ingin melihat sejauh mana Ardi dan ibunya melangkah. Minggu demi minggu berlalu. Ardi tak pernah menghubungiku. Tapi aku mendengar kabar dari kenalanku bahwa ia sering terlihat dengan seorang wanita bernama Lina, staf baru di kantornya. Hatiku hancur, tapi anehnya aku sudah tidak terlalu terkejut. Aku tahu, semua kebusukan itu akan terbongkar pada waktunya. Suatu pagi, aku pergi ke klinik untuk memeriksakan kandungan. Saat menunggu di ruang tunggu, seseorang memanggil namaku. Dinda? Aku menoleh. Seorang pria berdiri di sana dengan wajah terkejut. Reno? Aku nyaris tak percaya. Ia tersenyum ramah. Ya Tuhan, sudah lama sekali. Kau, hamil. Aku mengangguk malu-malu. Ya, sudah 8 bulan. Reno, sahabat lamaku di universitas dulu, sekaligus salah satu direktur di perusahaan pesaingku, kini menatapku dengan iba. Kau tampak lelah sekali. Suamimu kemana? Aku tersenyum getir. Kau tidak mau tahu. Ia mengangguk pelan. Kalau kau butuh bantuan, Dinda, kau tahu di mana bisa mencariku. Aku masih punya rasa hormat pada perempuan sekuat kau dulu. Sepeninggal Reno, hatiku bergetar. Bukan karena perasaanku padanya, tapi karena ia mewakili masa lalu yang kuat, masa ketika aku bukan siapa-siapa tapi bisa membangun semuanya dari nol. Masa itu akan segera kembali. Malamnya, aku menerima pesan dari Rara. Bu, ada seseorang dari pihak media yang ingin mengonfirmasi soal merger antara perusahaan ibu dengan PT Arta Beauty. Tapi mereka bilang yang tanda tangan justru suami ibu, atas nama ibu. Aku terperanjat. Ardi menandatangani kesepakatan bisnis atas namaku? Itu mustahil. Atau mungkin, itu bagian dari rencananya. Aku menatap layar ponsel dengan tatapan tajam. Jika ia berani menggunakan namaku, maka permainan akan berubah arah. Aku menutup laptop dan berdiri di depan cermin. Bayangan diriku tampak lebih kuat dari beberapa bulan lalu. Perutku sudah besar, wajahku mungkin pucat, tapi sorot mataku sudah tak sama. Tak lagi rapuh. Aku mengelus perutku pelan. Nak, sebentar lagi semua akan tahu siapa mama sebenarnya. Mereka akan menyesal pernah menghancurkan kita. Di luar, suara hujan turun deras. Dan di dalam dadaku, badai yang selama ini kutahan perlahan mulai bangkit. Udara pagi terasa dingin menusuk kulit. Aku berdiri di depan jendela, memandangi titik-titik hujan yang menetes pelan di kaca. Di tangan kananku, segelas air hangat masih berasap tipis. Sudah 2 bulan sejak aku meninggalkan rumah itu. 2 bulan sejak aku memutuskan untuk menata ulang hidupku, meski harus menelan rasa sakit yang sulit dijelaskan. Setiap pagi aku berbicara dengan bayiku, seolah ia sudah mengerti semua. Kamu dengar, Nak? Sebentar lagi, Mama akan ajarkan padamu arti kekuatan. Tidak semua luka harus disembuhkan dengan balas dendam, tapi beberapa harus dibalas dengan kebenaran. Suaraku lirih tapi penuh tekad. Suara ponselku bergetar di meja. Nama Rara muncul di layar. Bu, semua data merger yang ditandatangani atas nama ibu sudah saya amankan, katanya cepat. Aku menatap kosong keluar jendela. Ardi benar-benar menandatanganinya. Iya, Bu. Ia menggunakan salinan tanda tangan lama ibu dari dokumen kerjasama sebelumnya. Tapi kami sudah punya bukti kuat. Saya juga sudah menyiapkan rekaman CCTV dari kantor cabang Jakarta. Bagus. Jangan lakukan apapun dulu. Biarkan mereka merasa aman. Saat waktunya tiba, kita buka semuanya. Siap, Bu. Telepon ditutup, tapi aku masih menatap layar lama-lama. Rasanya seperti mimpi buruk yang terus berulang. Suami yang dulu kucintai kini berubah menjadi orang asing yang tega memanfaatkan namaku demi kepentingan pribadinya. Namun di balik luka itu, aku tahu, setiap langkahnya yang salah akan menjadi tali yang menjerat lehernya sendiri. Hari itu aku memutuskan keluar rumah. Meski perutku semakin besar, aku ingin melihat langsung bagaimana dunia yang pernah kutinggalkan berjalan tanpa kehadiranku. Aku mengenakan mantel panjang dan syal, menutupi sebagian wajah agar tidak ada yang mengenaliku. Mobilku sudah menunggu di depan. Sopir yang setia menemaniku, Pak Seno, menatapku dengan khawatir. Bu, sebaiknya ibu banyak istirahat. Kandungan ibu sudah masuk bulan ke-9. Aku tersenyum. Tenang saja, Pak. Saya hanya ingin berjalan sebentar, melihat bagaimana mereka menjalankan perusahaanku. Kami berhenti di sebuah gedung tinggi di pusat kota. Gedung tempat kantorku berdiri megah.
Dulu aku sering melangkah dengan kepala tegak melewati lobi itu, disambut dengan sapaan ramah para staf. Kini, aku hanya berdiri di balik kaca, memperhatikan dari kejauhan. Logo perusahaan, DBOT International, terpampang gagah di atas pintu utama. Namun di balik megahnya, aku tahu ada sesuatu yang busuk bersembunyi. Aku melihat Ardi keluar dari lift, mengenakan setelan abu-abu. Di sebelahnya berjalan seorang perempuan berpenampilan elegan, Lina. Mereka tampak akrab, bahkan terlalu akrab. Lina menatap Ardi dengan tatapan manja yang membuat hatiku kembali teriris. Tapi kali ini bukan karena cemburu. Aku justru merasa jijik melihatnya. Aku menunduk sebentar, menarik napas dalam-dalam. Biar saja, bisikku. Biar mereka menikmati panggungnya. Karena saat tirai terakhir ditutup, mereka akan tahu siapa penulis naskah sebenarnya. Beberapa menit kemudian aku masuk ke dalam kafe di seberang gedung itu. Duduk di sudut dekat jendela, aku bisa melihat seluruh aktivitas di luar. Tak lama, Reno datang menghampiri. Dinda, sapanya lembut. Ia menarik kursi dan duduk di depanku. Aku tersenyum tipis. Kau masih suka datang tepat waktu, ya? Ia tertawa kecil. Kau yang dulu selalu mengajariku disiplin. Ingat? Kami berbicara pelan, menyamakan napas, seolah dua orang sahabat lama yang sedang berbagi luka. Reno sudah tahu sebagian ceritaku, tapi belum semuanya. Jadi Ardi benar-benar menandatangani merger itu? Tanyanya serius. Aku mengangguk. Ia pikir aku sudah menyerah. Bahwa aku hanya perempuan hamil yang tak punya daya. Tapi dia lupa, semua dokumen resmi masih atas namaku. Dia bermain api, Din. Dan kalau menyangkut urusan hukum, dia bisa terjerat pasal pemalsuan. Aku menatapnya lurus. Itu yang sedang kutunggu. Reno tersenyum kecil, menatapku lama. Kau berubah, Dinda. Dulu kau perempuan lembut yang selalu berpikir semua bisa diselesaikan dengan hati. Aku masih begitu, jawabku pelan. Tapi sekarang aku belajar, beberapa orang hanya bisa diajarkan dengan kenyataan pahit. Sore itu, setelah Reno pergi, aku kembali ke rumah kecilku. Di sana, aku menatap tumpukan berkas di meja. Semua bukti sudah siap, tanda tangan palsu, email transaksi, percakapan antar staf. Setiap lembar kertas seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk gambar besar, kebohongan Ardi dan ibunya. Namun malam itu, sesuatu yang tak kuduga terjadi. Saat aku sedang membaca laporan dari Rara, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Aku menoleh cepat. Hujan masih turun di luar, suara angin berdesir tajam. Aku berdiri pelan, membuka pintu. Ardi berdiri di depan rumah, basah kuyup. Wajahnya tegang, matanya merah seperti menahan emosi. Apa yang kau mau, Ardi? Suaraku datar. Kita perlu bicara, katanya cepat. Sudah tak ada yang perlu dibicarakan. Aku tahu semua tentang perusahaan itu. Aku tahu kau bukan cuma perempuan biasa. Aku menatapnya tajam. Jadi akhirnya kau tahu juga. Ia masuk tanpa diundang, menatap sekeliling rumah kecilku seolah tak percaya. Jadi ini permainanmu? Kau menyamar jadi orang biasa hanya untuk mengujiku. Aku menatapnya lama. Bukan untuk mengujimu, Ardi. Aku hanya ingin tahu siapa yang akan mencintaiku tanpa melihat apa yang kupunya. Sayangnya, kau gagal. Jangan berpura-pura jadi korban, bentaknya. Kau menipuku sejak awal. Aku tertawa sinis. Lucu. Aku menipumu dengan apa? Dengan cinta yang tulus? Dengan kesetiaan? Kau yang justru menghancurkan semuanya, Ardi. Ia menghampiriku, wajahnya memerah menahan marah. Aku kehilangan segalanya karena kau. Semua orang tahu aku menikah dengan perempuan kaya yang menipuku. Aku tetap tenang. Kau kehilangan segalanya karena keserakahanmu sendiri. Diam. Tidak, aku tidak akan diam lagi. Kau dan ibumu mengusirku saat aku hamil besar, mempermalukanku, bahkan memalsukan tanda tanganku. Dan sekarang, kau datang ke sini untuk apa? Minta maaf. Ia menatapku tajam. Kau pikir kau bisa menghancurkan aku semudah itu? Aku masih punya koneksi. Aku bisa membuat semua orang berpaling darimu. Aku mendekatinya perlahan. Cobalah, Ardi. Tapi kali ini, lihat siapa yang lebih kuat berdiri saat badai datang. Ardi menatapku sejenak, lalu berbalik pergi. Pintu tertutup keras di belakangnya. Aku berdiri lama, menatap lantai dengan napas berat. Tanganku otomatis mengelus perutku. Kau lihat, nak, dunia ini kejam. Tapi kita akan menanganinya. Keesokan harinya, aku memutuskan kembali ke kantor utama. Kali ini tidak lagi sebagai bayangan, tapi sebagai diriku yang sebenarnya. Aku mengenakan setelan sederhana berwarna krem, rambutku dikuncir rapi. Saat aku melangkah ke dalam gedung, semua mata menatap ke arahku dengan terkejut. Selamat pagi, Bu Dinda, sapa salah satu staf dengan gugup. Aku hanya tersenyum. Pagi. Tolong panggil semua kepala divisi ke ruang rapat dalam 10 menit. Berita kedatanganku menyebar cepat.
Di ruang rapat besar, para petinggi perusahaan duduk gelisah. Ardi dan Lina juga hadir. Saat aku masuk, ruangan langsung hening. Aku berdiri di depan meja, menatap mereka satu persatu. Saya dengar, ada kesepakatan merger besar yang dilakukan atas nama saya. Bisa dijelaskan oleh siapa? Ardi berdiri, mencoba tersenyum. Sayang, aku bisa jelaskan. Panggil aku dengan nama lengkapku, Tuan Ardi. Potongku dingin. Dan tolong jelaskan kepada semua orang di sini bagaimana kau bisa menandatangani kontrak perusahaan tanpa izin pemilik sah. Semua mata tertuju padanya. Ardi mulai berkeringat. Aku hanya mengikuti instruksi dari Ibu Rini. Kami pikir kau sudah tidak ingin mengurus perusahaan ini lagi. Aku mengangguk pelan. Jadi kau mengaku memalsukan tanda tangan saya? Ia menunduk. Aku tidak bermaksud. Cukup, potongku lagi. Aku menatap ke arah layar besar di ruangan itu, lalu memberi isyarat pada Rara. Ia menekan tombol di remote, dan tayangan CCTV muncul. Terlihat jelas Ardi dan Lina tengah mendiskusikan kontrak itu di ruangannya, tertawa puas setelah menandatangani dokumen atas namaku. Wajah Ardi pucat. Lina mencoba berbicara, tapi suaranya gemetar. Bu Dinda, kami hanya... Diam. Aku tidak ingin mendengar alasan. Aku melangkah mendekat. Aku ingin kalian tahu, aku tidak marah karena uang atau jabatan. Aku marah karena kalian berani mengkhianati kepercayaan yang kuberikan. Kalian mempermainkan nama baik perusahaan yang kubangun dari nol. Hening panjang. Hanya suara jam di dinding yang terdengar. Akhirnya aku menoleh ke arah staf HR. Segera siapkan surat pemberhentian untuk dua orang ini. Dan pastikan semua akses mereka ke sistem perusahaan ditutup sekarang juga. Rara mengangguk cepat. Ardi berdiri, matanya merah. Kau tidak bisa melakukan ini, Dinda. Aku suamimu. Aku menatapnya dingin. Dulu, ya. Sekarang tidak lagi. Dan bahkan kalaupun masih, itu tidak memberimu hak untuk menghancurkan apa yang kubangun. Ia menatapku penuh kebencian sebelum akhirnya keluar dari ruangan bersama Lina. Begitu pintu tertutup, ruangan tetap sunyi. Semua orang masih memandangku dengan campuran rasa kagum dan takut. Aku menarik napas panjang. Mulai hari ini, kita jalankan perusahaan ini dengan kepala tegak. Tak ada lagi manipulasi. Tak ada lagi pengkhianatan. Selesai rapat, aku duduk sendiri di ruanganku yang lama. Dari jendela lantai 20, aku melihat langit biru terbentang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ringan. Tapi entah kenapa, di balik rasa lega itu, ada perasaan getir yang sulit dijelaskan. Ardi pernah menjadi seseorang yang kucintai sepenuh hati. Dan kini, ia menjadi simbol dari luka terdalamku. Sore menjelang malam, aku pulang ke rumah. Di sana, perutku terasa semakin kencang. Aku menatap jam. Kontraksi mulai datang. Rasa sakit merambat cepat. Tapi aku berusaha tetap tenang. Pak Seno, panggilku. Tolong antar saya ke rumah sakit. Dalam perjalanan, hujan turun lagi. Rasanya seperti langit ikut menangis bersamaku. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata peralihan. Dari perempuan yang disakiti, menjadi perempuan yang siap berdiri di atas kakinya sendiri. Di tengah rasa sakit yang datang bertubi-tubi, aku tersenyum pelan. Nak, kalau nanti kamu lahir, Mama janji, kamu tidak akan pernah lihat Mama menangis karena orang lain lagi. Mobil melaju menembus hujan, membawa aku menuju babak baru kehidupanku. Babak di mana rahasia sudah terbuka, dan segalanya akan berubah selamanya. Malam itu, Dinda duduk sendirian di ruang kerja barunya. Cahaya lampu kuning temaram memantul di permukaan meja kaca besar, tempat berserakan beberapa dokumen penting dan prototipe produk terbaru dari perusahaan yang kini ia pimpin sepenuhnya. Perusahaan kecantikan yang dulu sempat ia bangun diam-diam, kini menjadi milik sahnya setelah tim legal ayahnya menandatangani seluruh pengalihan aset atas namanya. Semua yang pernah tersembunyi kini mulai tersingkap, sedikit demi sedikit. Namun, di balik wajahnya yang tampak tenang, hatinya tetap bergejolak. Ia masih seorang ibu hamil yang sebentar lagi melahirkan, dengan perasaan yang belum sembuh sepenuhnya dari luka masa lalu. Ia menatap keluar jendela. Di luar, Jakarta malam itu tampak basah. Gerimis turun pelan membasahi kaca. Dinda memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Mereka pasti sudah tahu siapa aku sekarang, gumamnya lirih. Tapi anehnya, tak ada rasa puas yang benar-benar menenangkan. Yang tersisa justru perasaan kosong. Sejak video pembongkaran identitasnya sebagai CEO muncul di berbagai media, nama Dinda menjadi buah bibir. Para jurnalis berlomba-lomba menulis kisah wanita hamil yang diceraikan suami dan mertua,
namun ternyata adalah pewaris perusahaan kecantikan ternama. Berita itu viral. Tapi Dinda tak peduli dengan hiruk-pikuk dunia luar. Ia hanya ingin menyiapkan dirinya untuk melahirkan, untuk menghadapi masa depan tanpa Ardi, dan untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu berdiri tanpa siapapun. Pintu ruangan tiba-tiba diketuk. Seorang asisten masuk membawa berkas tambahan. Bu Dinda, ini laporan keuangan terbaru dan permintaan kerjasama dari merek luar negeri, ucapnya hati-hati. Dinda mengangguk pelan. Taruh di meja saja, Rani. Dan tolong pastikan besok semua tim hadir rapat jam 9. Aku ingin kita mulai strategi baru untuk produk perawatan ibu hamil. Baik, Bu. Rani tersenyum kagum. Ibu, benar-benar kuat. Saya tahu pasti tidak mudah setelah semua yang terjadi. Dinda hanya membalas senyum kecil. Kekuatan itu kadang muncul ketika kita sudah tak punya pilihan lain. Begitu Rani keluar, Dinda menunduk, memandangi perutnya yang semakin besar. Nak, sebentar lagi kamu akan lahir. Mama janji, kamu tidak akan kekurangan kasih sayang. Mungkin ayahmu tidak akan ada di sini, tapi kamu punya mama, dan mama akan jadi segalanya untukmu. Suasana tenang itu tiba-tiba terusik oleh suara ketukan pintu lain. Kali ini, langkah yang masuk lebih berat, lebih dikenal. Dinda mendongak dan matanya langsung membulat. Di sana, berdiri Ardi. Wajahnya tampak kusut, rambutnya berantakan, matanya sembab seolah tak tidur berhari-hari. Dinda langsung menegang. Ngapain kamu kesini, Ardi? Suaranya datar. Ardi berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan campuran ragu dan penyesalan. Aku cuma ingin bicara. Tolong, sekali ini saja, Dinda. Dinda mengalihkan pandangan ke berkas-berkas di meja. Kita tidak punya urusan lagi. Urusan kita sudah selesai sejak kamu dan ibumu menandatangani surat cerai itu. Aku tahu, jawab Ardi pelan, melangkah sedikit masuk. Tapi aku salah. Aku terlalu nurut sama mama waktu itu. Aku takut kehilangan segalanya. Aku takut dianggap anak durhaka. Tapi aku lupa, yang paling berharga justru kamu. Dinda menatapnya lama. Ada bagian kecil dari hatinya yang masih merasakan getar aneh mendengar nada lirih itu. Tapi luka lama masih terlalu dalam. Dan baru sekarang kamu sadar? Setelah aku diusir dalam keadaan hamil besar? Setelah aku dikatain pembawa sial sama ibumu? Ardi menunduk. Aku salah. Aku bodoh. Tapi tolong beri aku kesempatan, Din. Aku cuma ingin dekat denganmu lagi, dengan anak kita. Dinda bangkit dari kursinya, perlahan tapi mantap. Ardi, kamu datang bukan karena cinta. Kamu datang karena sekarang kamu tahu siapa aku sebenarnya. Karena kamu tahu aku bukan lagi Dinda yang kamu remehkan, tapi seorang CEO yang bisa berdiri sendiri tanpa kamu. Ardi menggeleng cepat. Tidak, Dinda. Demi Tuhan, bukan itu alasannya. Aku bahkan baru tahu kamu seorang CEO setelah berita itu viral. Aku nyesel. Aku nggak bisa tidur tiap malam. Aku cuma ingin perbaiki semuanya. Dinda tertawa pelan, getir. Perbaiki? Apa yang mau kamu perbaiki dari hati yang sudah kamu hancurkan? Ardi maju beberapa langkah, suaranya parau. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi aku mohon, izinkan aku menemani kamu waktu lahiran nanti. Sekali itu saja, Dinda. Dinda terdiam lama. Pikirannya berperang hebat. Sebagian dirinya ingin menolak mentah-mentah. Tapi bagian lain, bagian yang masih menyimpan kenangan lama, merasa ragu. Ia ingat masa-masa ketika Ardi begitu sabar menemaninya dulu, sebelum semua berubah karena campur tangan Ibu Rini. Aku akan pikirkan, jawabnya akhirnya, dingin tapi tidak sekejam tadi. Sekarang kamu pulang saja. Aku masih banyak kerjaan. Ardi menunduk. Wajahnya tampak lelah. Terima kasih. Walau cuma segitu, aku tetap bersyukur. Ia berbalik dan melangkah keluar pelan. Tapi sebelum pintu tertutup, ia sempat menoleh, menatap Dinda untuk terakhir kalinya malam itu. Ada air mata di matanya. Begitu pintu menutup, Dinda menarik napas panjang. Ia kembali duduk, tapi tangannya gemetar. Kenapa aku masih lemah di hadapan dia? Gumamnya sambil menatap langit malam. Padahal aku sudah bersumpah untuk tak menoleh lagi. Keesokan harinya, suasana kantor begitu sibuk. Rapat besar digelar dengan semua kepala divisi hadir. Dinda duduk di kursi utama ruang rapat, tampak profesional dan tegas. Namun di balik ekspresi tenangnya, pikirannya terus melayang ke pertemuan semalam. Bu Dinda, konsep kampanye iklan untuk produk Glow Mom sudah kami siapkan. Ucap kepala tim marketing, memecah lamunannya. Dinda tersenyum singkat. Baik,
Saya ingin produk ini bukan sekadar kosmetik. Saya ingin ini jadi simbol kekuatan perempuan, terutama para ibu yang berjuang sendiri. Saya ingin setiap ibu merasa berharga, apapun kondisinya. Para staf mengangguk, mencatat dengan antusias. Tapi di dalam hatinya, Dinda tahu bahwa yang ia katakan barusan bukan sekadar strategi pemasaran, itu pesan untuk dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Ibu Rini jatuh sakit. Salah satu pembantu lama menelepon Dinda, memohon agar ia datang menjenguk. Awalnya Dinda menolak. Terlalu banyak kenangan buruk di rumah itu. Tapi malam itu, ketika ia berbaring dan bayangan masa lalu berputar lagi di kepalanya, hati kecilnya berbicara. Bagaimanapun, dia pernah menjadi bagian dari keluargamu. Keesokan harinya, Dinda datang ke rumah yang dulu menjadi saksi penderitaannya. Rumah besar itu kini tampak sepi dan dingin. Ia disambut oleh salah satu pembantu tua yang masih mengenalinya. Bu Dinda, terima kasih sudah datang. Nyonya di kamar, keadaannya lemah sekali, ucapnya sedih. Dinda melangkah pelan ke kamar yang dulu sering menjadi sumber ketakutannya. Begitu pintu dibuka, ia mendapati Ibu Rini terbaring di ranjang. Tubuhnya tampak kurus dan wajahnya pucat. Ibu Rini menoleh perlahan. Matanya melebar saat melihat Dinda berdiri di ambang pintu. Kamu? Suaranya serak. Kamu datang. Dinda menatapnya tanpa banyak ekspresi. Saya cuma ingin memastikan kabar yang saya dengar benar. Ibu Rini terdiam. Air matanya menetes. Aku salah, Dinda. Aku terlalu buta dengan kebencian. Aku pikir kamu cuma perempuan biasa yang gak pantas buat Ardi. Aku gak tahu kalau kamu datang dari keluarga terhormat, dari ayah yang begitu berkuasa. Dinda menarik napas panjang. Jadi kalau aku bukan siapa-siapa, aku tetap pantas disakiti, begitu? Ibu Rini terdiam, lalu menunduk. Aku menyesal. Tapi semua sudah terlambat, ya? Dinda menatap wajah tuanya yang kini terlihat rapuh. Tidak ada kata terlambat untuk minta maaf, Bu. Tapi jangan harap aku bisa melupakan semuanya begitu saja. Air mata Ibu Rini jatuh makin deras. Aku cuma ingin lihat cucuku nanti, sekali saja. Dinda menunduk, menahan emosi yang berkecamuk di dadanya. Dalam dirinya masih tersimpan luka, tapi di sisi lain, ada rasa iba yang muncul pelan-pelan. Ia menatap wajah wanita itu, ibu dari pria yang pernah dicintainya. Aku akan pikirkan, ucap Dinda pelan, lalu berbalik meninggalkan ruangan tanpa menoleh lagi. Begitu ia keluar dari rumah itu, angin sore menyambutnya. Ada beban yang terasa lepas dari dadanya, tapi sekaligus meninggalkan kekosongan baru. Ia sadar, mungkin inilah bagian dari proses penyembuhan yang sesungguhnya. Bukan dengan membalas dendam, tapi dengan belajar melepaskan. Malamnya, Dinda duduk di balkon rumahnya, menatap bintang. Tangannya mengelus perutnya yang semakin besar. Bayi di dalam kandungan bergerak pelan, seolah memberi tanda. Anakku, Mama sudah berjuang sejauh ini. Mama sudah berdiri lagi. Tapi kenapa ya? Rasa sepi ini masih ada. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama yang muncul membuat jantungnya berdetak cepat. Ardi. Ia ragu sejenak, tapi akhirnya mengangkat. Halo. Dinda, maaf aku ganggu. Aku cuma mau kasih tahu. Mama minta kamu datang lagi besok. Dia benar-benar ingin minta maaf langsung, tanpa ada orang lain. Dinda terdiam. Aku sudah datang. Ardi. Aku sudah dengar penyesalannya. Tapi aku nggak tahu apakah aku siap datang lagi. Aku paham. Tapi tolong, Din. Mungkin ini kesempatan terakhir. Hening sesaat di antara mereka. Lalu Dinda menjawab, pelan namun tegas. Baiklah. Untuk terakhir kalinya, aku akan datang. Tapi bukan untuk kalian, Ardi. Ini untuk diriku sendiri. Malam itu Dinda tak bisa tidur. Ia tahu bab baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Tapi ia juga tahu, sebelum menatap masa depan, ia harus benar-benar menyelesaikan masa lalu. Dalam hatinya, ia berjanji, apapun yang terjadi besok, itu akan menjadi akhir dari semua luka yang pernah menahannya. Pagi itu langit tampak cerah. Seolah alam ikut memberi pertanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dinda berdiri di depan kaca besar di ruang kamarnya, menatap bayangan dirinya. Perutnya sudah sangat besar, hanya tinggal menghitung hari menuju kelahiran. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading, rambutnya diikat rapi, wajahnya memancarkan ketenangan yang dulu sulit ia miliki. Dalam pantulan kaca itu, ia melihat bukan lagi Dinda yang dulu takut, terhina, dan tertindas. Tapi seorang perempuan yang kuat, matang, dan penuh kasih. Seseorang mengetuk pintu. Rani, asistennya,
muncul dengan wajah cemas. Bu, mobil sudah siap. Tapi apa ibu yakin mau pergi sendiri? Ke rumah itu lagi? Dinda tersenyum samar. Aku sudah memutuskan. Rani, ini bukan untuk mereka. Ini untuk aku sendiri. Aku cuma ingin menutup semua luka sebelum anakku lahir. Rani mengangguk. Kalau begitu, hati-hati ya, Bu. Perjalanan menuju rumah Ibu Rini terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap jalan yang dilalui seakan memutar ulang potongan kenangan. Malam ketika ia diusir dari rumah itu dalam keadaan hamil, hujan deras, wajah sini sang mertua, dan tatapan dingin Ardi yang memilih diam. Tapi kali ini, Dinda tidak menangis. Ia sudah terlalu lama meneteskan air mata untuk masa lalu. Sekarang, ia datang bukan sebagai korban. Ia datang sebagai Dinda yang baru, yang sudah menemukan dirinya sendiri. Begitu sampai, suasana rumah itu terasa berbeda. Tidak lagi seramai dulu. Beberapa pembantu menyambutnya dengan hormat, wajah mereka tampak lega melihatnya. Bu Dinda, terima kasih sudah datang. Nyonya sudah menunggu di ruang tengah, ucap salah satunya. Langkah Dinda bergetar ringan saat ia melewati ruang tamu yang dulu begitu menyesakan. Semua terasa sama tapi tak lagi berarti sama. Ia melangkah perlahan, lalu berhenti ketika melihat sosok tua itu duduk di kursi roda di depan jendela besar. Ibu Rini menatap keluar, sinar matahari menyorot lembut wajahnya yang kini tampak lemah dan renta. Dinda menatap lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Saya datang, Bu." Ibu Rini menoleh perlahan. Air mata langsung menetes di pipinya. "Dinda, terima kasih sudah mau datang. Aku nggak tahu apa aku masih pantas melihat kamu lagi setelah semua yang aku lakukan." Dinda mendekat, duduk di kursi di hadapannya. "Tidak perlu diulang, Bu. Masa lalu biarlah jadi pelajaran." Ibu Rini menggeleng lemah. "Tidak, aku harus minta maaf. Aku terlalu egois, terlalu sombong. Aku pikir kekayaan dan status keluarga Ardi membuatku bisa memandang rendah siapapun. Tapi ternyata, justru aku yang tak tahu apa-apa. Aku menyakiti kamu tanpa alasan, padahal kamu cuma ingin dicintai." Dinda terdiam, menatap wajah tua itu dengan mata berkaca-kaca. Ada bagian dari dirinya yang selama ini menunggu kalimat itu. Kalimat maaf yang tak pernah ia dengar. Ibu Rini melanjutkan, "Setelah kamu pergi, rumah ini sepi, Dinda. Ardi juga hancur. Aku lihat sendiri bagaimana dia tiap malam duduk di ruang tamu. Nangis, nyesel. Tapi aku yang melarang dia datang ke kamu. Aku takut kehilangan harga diri. Tapi sekarang aku sadar, harga diri yang sejati itu bukan dari gengsi, tapi dari cara kita memperlakukan orang lain." Air mata Dinda akhirnya jatuh juga. Ia menggenggam tangan wanita tua itu. "Bu, aku nggak akan pura-pura bilang aku sudah lupa semuanya. Luka itu terlalu dalam. Tapi aku juga sadar, dendam nggak akan bikin aku tenang. Kalau ibu sungguh menyesal, aku maafkan. Bukan karena ibu minta maaf, tapi karena aku ingin bebas dari rasa sakit ini." Ibu Rini menatapnya lama, matanya basah. "Terima kasih, Dinda. Terima kasih. Tuhan pasti memberkati kamu dan anakmu." Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara jam di dinding berdetak pelan. Lalu, dari arah pintu, terdengar suara langkah cepat. Ardi muncul dengan wajah panik. "Dinda," katanya pelan, nyaris berbisik. "Kamu datang juga." Dinda menoleh, menatapnya tanpa emosi berlebih. "Aku datang bukan untukmu, Ardi. Aku cuma mau menutup semua yang tertinggal." Ardi mendekat, matanya memancarkan penyesalan. "Aku tahu aku nggak punya hak buat minta apapun lagi. Tapi aku cuma mau kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Setiap hari aku berdoa semoga kamu dan anak kita baik-baik saja. Doa yang datang setelah semua kehancuran tidak akan mengubah masa lalu, Ardi," jawab Dinda datar. "Tapi aku hargai itu." Ardi menunduk, menggenggam tangannya sendiri dengan gugup. "Aku tahu kamu udah jadi orang besar sekarang, Dinda. Tapi aku nggak pernah lihat kamu dari sisi itu. Aku cuma kangen sama kamu yang dulu. Yang tertawa kecil waktu aku pulang kerja. Yang selalu nyiapin sarapan walau capek. Aku kehilangan itu." Dinda menarik napas panjang. "Yang kamu rindukan bukan aku, tapi kenyamanan yang dulu kamu abaikan. Ardi, aku dulu mencintaimu dengan sepenuh hati. Tapi kamu dan ibumu menghancurkan kepercayaanku. Sekarang aku hidup bukan untuk mengingat masa lalu, tapi untuk membesarkan anakku dengan penuh cinta. Aku harap kamu juga belajar mencintai dirimu tanpa menyakiti orang lain lagi." Ardi menatapnya dengan mata basah. "Aku pantas kehilanganmu." Dinda mengangguk. Mungkin memang begitu jalan Tuhan. Tiba-tiba perutnya terasa nyeri.
Dinda memegangi perutnya. Napasnya tersengal. Ardi dan Ibu Rini langsung panik. "Dinda, kamu kenapa?" seru Ardi. Aku mau melahirkan. Air ketubanku pecah," ucap Dinda pelan, menahan sakit. Tanpa berpikir panjang, Ardi mengangkatnya, berlari ke mobil, dibantu para pembantu rumah itu. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Ardi menggenggam tangan Dinda erat. "Tahan, Din, sebentar lagi sampai. Aku di sini." Dinda berusaha tenang di tengah rasa sakit yang begitu hebat. "Aku bisa sendiri, Ardi. Jangan panik." "Tapi aku nggak mau kamu sendirian lagi," jawab Ardi dengan mata basah. Setibanya di rumah sakit, Dinda segera dibawa ke ruang bersalin. Ardi menunggu di luar, mondar-mandir dengan wajah tegang. Dalam hatinya, ia terus berdoa. Sementara itu, di dalam ruang bersalin, Dinda berjuang sekuat tenaga. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah ayahnya, membayangkan semua perjuangan yang telah ia lalui. "Anakku, ayo keluar. Mama menunggu kamu," bisiknya. Tangisan bayi akhirnya pecah di udara. Seorang suster tersenyum sambil mengangkat bayi mungil itu. "Selamat, Bu Dinda. Bayinya perempuan, sehat." Air mata Dinda mengalir deras. Ia tersenyum, memeluk bayinya dengan lembut. "Selamat datang di dunia, sayang. Kamu adalah hadiah terindah dalam hidup Mama." Beberapa menit kemudian, Ardi masuk perlahan. Wajahnya berubah menjadi campuran haru dan bahagia melihat pemandangan itu. "Boleh aku lihat?" tanyanya pelan. Dinda mengangguk, menyerahkan bayinya sejenak. Ardi menggendong anaknya dengan hati-hati, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Cantik sekali, dia mirip kamu, Din." Dinda tersenyum samar. "Ya, dia mirip aku. Dan aku harap dia tumbuh kuat, tidak mudah menyerah seperti mamanya." Ardi menatapnya dalam. "Terima kasih sudah kasih aku kesempatan lihat dia lahir. Dinda, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Aku cuma mau janji, aku akan selalu jadi ayah yang baik buat dia, walau kita nggak bersama." Dinda menatapnya dengan tenang. "Itu yang terbaik, Ardi. Cinta tidak selalu berarti memiliki. Kadang, cinta adalah tentang melepaskan." Beberapa minggu kemudian, rumah Dinda dipenuhi kebahagiaan kecil. Bayi mungilnya tumbuh sehat. Ia menamainya Adelia, nama yang berarti mulia dan lembut. Setiap malam, Dinda menatap wajah putrinya dan tersenyum. Semua luka seolah perlahan sembuh dengan kehadiran anaknya. Suatu sore, saat ia duduk di taman rumah, Rani datang membawa beberapa dokumen. "Bu, perusahaan luar negeri itu setuju dengan kerjasama. Produk Glow Mom akan diluncurkan serentak di 3 negara." Dinda mengangguk. "Bagus. Pastikan semua berjalan sesuai rencana. Aku ingin setiap ibu di dunia tahu bahwa keindahan sejati bukan dari riasan wajah, tapi dari kekuatan hati." Rani tersenyum kagum. Ibu benar-benar jadi inspirasi. Dinda menatap langit yang mulai berwarna jingga. Dalam hatinya, ia tahu semua perjuangan dan air mata tidak sia-sia. Ia telah membuktikan bahwa seorang perempuan bisa bangkit, bahkan dari reruntuhan paling pahit. Beberapa bulan kemudian, Ardi datang lagi. Kali ini bukan untuk memohon atau mencari alasan, tapi untuk menepati janji. Ia datang membawa hadiah kecil untuk Adelia, boneka beruang putih. Dinda membiarkan dia bermain sebentar bersama putrinya di taman. Tidak ada lagi kebencian, hanya kedewasaan yang tenang di antara mereka. "Terima kasih, Dinda," ucap Ardi pelan sebelum pergi. "Aku doakan kamu bahagia, selalu." Dinda tersenyum. Kebahagiaan itu bukan soal siapa di sisi kita, Ardi, tapi soal siapa yang bisa membuat hati kita damai. Sekarang, aku sudah menemukannya. Matahari sore itu memantulkan cahaya hangat ke wajah Dinda dan Adelia. Ia mengangkat anaknya tinggi-tinggi, menatap senyum kecil yang polos itu, lalu berbisik lembut. "Kamu tahu, sayang, Mama dulu pernah jatuh. Tapi kamu yang bikin Mama berdiri lagi. Terima kasih sudah memilih Mama untuk jadi tempat kamu pulang." Ia menatap jauh ke langit, seolah berbicara pada dirinya sendiri di masa lalu. Tidak ada penderitaan yang sia-sia. Semua luka adalah bagian dari perjalanan menuju kekuatan. Dan memaafkan bukan berarti melupakan, tapi membebaskan diri dari masa lalu. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kisah Dinda mengajarkan bahwa perempuan tidak pernah benar-benar lemah. Kadang, luka terdalam justru melahirkan kekuatan paling murni. Memaafkan bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk hidup tanpa beban. Cinta sejati tidak harus berakhir dengan kebersamaan. Kadang,
Cinta sejati justru muncul ketika kita rela melepaskan dengan hati yang tenang.